Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1311. Berjuang Qi Huangji. Ledakan, bumi bergetar tak terkendali saat tinju hancur, dengan setidaknya sepertiga dari hutan dilenyapkan. Bumi seperti karpet terbalik, terus berombak saat gelombang kejut melewatinya. Itu hanya berhenti setelah beberapa lusin detik. Ini benar-benar menakutkan. Kekuatan kepalan tunggal sebenarnya sekuat ini. Seseorang harus menyadari bahwa ini adalah area yang telah dibentuk oleh benturan regulasi dari dua ranah. Dengan kata lain, itu seharusnya tidak bisa dihancurkan. Kaisar Batu menarik tinjunya. Tinju seperti gunungnya langsung menyusut ke ukuran normal. Ada ekspresi bangga di wajahnya. Tinju dahsyatnya mampu mengalahkan sebagian besar elit di tahap puncak ekstrim rendah Sun Moon Tier. Jadi bagaimana mungkin seorang pembudidaya tier sungai gunung menahannya? Dengan kepalanya yang seperti gunung sekarang keluar dari jalan, pemandangan pembantaian akhirnya dibiarkan terbuka untuk dilihat semua orang. Ling Han masih berdiri, terkesiap. Tidak hanya Kaisar Batu terkejut, tetapi yang lainnya juga sama-sama terkejut. Ling Han telah menghadapi serangan hebat seperti itu secara langsung. Namun dia masih berdiri di sana seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Pada kenyataannya, seseorang perlu melepaskan kekuatan di atas ekstrim menengah Sun Moon Tier jika mereka benar-benar ingin melenyapkan logam level 5 godly dengan kekuatan kasar. Jika seseorang ingin melakukannya dengan kekuatan pada tingkat paling rendah dari Sun Moon Tier, mereka perlu menggunakan kekuatan regulasi juga. Misalnya, mereka harus melepaskan peraturan api atau peraturan racun. Dalam kasus apapun, Ling Han mempraktikkan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, sehingga kemampuan pertahanan dan pemulihannya jauh di atas kehebatan pertempurannya. Jika ada dua Ling Hans di dunia, pertempuran di antara mereka pasti akan berakhir dengan tak satu pun dari mereka bisa saling membunuh. Ling Han meregangkan ototnya. Pakaiannya benar-benar hancur, namun dia sudah memakai baju ganti baru. Dia tersenyum dan berkata, pukulan itu cukup mengesankan. Bahkan tulang saya hampir patah. Jika kekuatan serangan Kaisar Batu telah sedikit lebih kuat dan mencapai ekstrim menengah dari Sun Moon Tier, itu memang akan mampu mematahkan tulang saleh Ling Han. Namun, pada saat ini, bahkan Kaisar Batu yang sombong itu tidak percaya dengan keterkejutan. Dia tidak punya pilihan selain menyerah, dan berkata, aku tidak cocok untukmu jika kita bertarung di tingkat kultivasi yang sama. Dalam hal pertahanan, Ling Han bahkan lebih kuat daripada dia, roh batu. Dalam hal pelanggaran, Ling Han bisa melepaskan kekuatan surga dan mengurangi kecakapan pertempuran lawannya dengan 2 bintang. Dengan demikian, dalam pertempuran di tingkat kultivasi yang sama, bahkan tingkatan raja tertinggi hanya bisa dengan enggan mengakui kekalahan. Baik kemampuan ofensif dan defensifnya luar biasa. Jadi bagaimana mungkin seseorang bisa mengalahkannya? Jika seseorang ingin mengalahkan Ling Han, mereka harus memiliki keunggulan di tingkat kultivasi. Kau benar-benar aneh, Kaisar Batu berkomentar. Pernyataan seperti itu seharusnya diucapkan oleh orang lain untuk menggambarkannya. Namun, pada saat ini, ucapan ini digunakan olehnya untuk menggambarkan orang lain. Dari ini, bisa dilihat betapa terkejutnya dia. Ling Han tertawa terbahak-bahak dan berkata, sekarang kamu telah kalah, sekarang saatnya bagiku sebotol cairan spiritual. Kaisar Batu merasa sangat muram. Namun, dia tidak mengingkari janjinya, dan dia membuat sayatan kecil di lengannya, mengisi botol kecil dengan cairan spiritualnya. Dia adalah elit tier tubuh surgawi di atas menjadi roh batu, jadi darahnya jelas merupakan harta yang berharga. Bahkan di antara tier tubuh surgawi, dia melemparkan botol ke Ling Han, yang dengan senang hati meletakkannya di menara hitam. Sementara itu, Qi Huangji dan Kaisar Utara masih terkunci dalam pertempuran sengit.
Keduanya melepaskan kartu truf utama mereka. Kaisar Utara menggunakan pedang, dan seolah-olah langit dan bumi akan diiris terbuka saat dia mengayunkan pedang emasnya ke udara. Di seberangnya, Qi Huangji menggunakan cermin kuno yang tanpa henti menembakkan semburan api yang terasa seolah-olah mereka bisa membakar semua materi. Kecakapan pertempuran mereka benar-benar setara, dan pada saat ini, mereka bersaing dengan alat dewa mereka. Kaisar Utara adalah murid Sein, dan meskipun pedangnya tidak ditempa dari bahan suci, itu dibuat dari logam godly level 15. Ini adalah bahan yang bahkan elit tier Sungai Eternal akan mengeluarkan air liur. Senjata yang ditempa dari bahan yang sangat berharga itu secara alami sangat kuat. Namun, itu sangat mungkin bahwa cermin kuno Qi Huangji adalah Sein Tool asli. Kekuatannya sangat dalam. Saat ini, kedua alat dewa mereka telah ditekan ke tier sungai gunung, jadi tentu saja alat Sein menikmati tepi, meskipun hanya tepi yang sangat sedikit. Dengan sedikit keunggulan ini, Qi Huangji akhirnya bisa menegaskan dominasinya, yang menjadi lebih dan lebih jelas seiring berjalannya waktu. Kaisar Utara jelas bukan orang yang keras kepala yang tidak masuk akal. Dia cepat-cepat mundur dengan menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Aku sudah kalah." Meskipun dia hanya kalah karena dia memiliki alat dewa yang lebih lemah, kerugian adalah kerugian. Tidak perlu membuat alasan. Dalam pemandangan yang langka, Qi Huangji akhirnya menjadi serius untuk sesaat, berkata, "Kamu sangat kuat. Namun, jika kita bertarung di tingkat kultivasi sejati kita, aku akan mencapai kemenangan dengan lebih mudah jika mereka bertarung pada tingkat kultivasi mereka yang sebenarnya." Keuntungan dari perangkat Seinnya daripada alat dewa level 15 Kaisar Utara secara alami akan lebih luar biasa. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Dengan kelihatannya, Yang Lin bukan satu-satunya orang yang diberkati oleh kekayaan langit dan bumi. Qi Huangji juga memiliki Sein Tool. Selanjutnya, Qi Huangji menoleh untuk melihat Ling Han. Ekspresi mengancam muncul di wajahnya, dan dia berkata, "Setelah mengalahkanmu, aku akan menjadi raja sejati di antara para raja." Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Cakupan penglihatan Anda benar-benar terbatas. Untuk tidak mengatakan siapapun dari kita yang akan menang, apa yang dapat kita lihat hanyalah sebagian kecil dari alam semesta yang luas dan tidak terbatas. Surga tahu jika ada keajaiban lain yang lebih kuat di luar sana." Memang, dia tahu tentang alam surgawi, dan Hunyu telah mencapai tingkat kejadian setelah hanya 5 tahun budidaya. Jadi, saat menyebut raja di antara raja, "Ayo, lawan aku." Qi Huangji melangkah maju, dan meraung. 3 kali kehidupan mirip dengan kehancuran, 7 tebasan akal surgawi, Weng, kilatan ganas meledak dari matanya, berubah menjadi pedang surgawi yang menebas Ling Han. Ling Han sedikit heran. Ini sebenarnya serangan akal surgawi. Dia telah bertemu banyak orang yang telah mengembangkan indera surgawi mereka, membuat teknik 7 bunuh menundukkan jiwa hampir tidak efektif. Namun, sangat sedikit orang yang melakukan serangan indera surgawi. Ini sebabnya dia sangat heran melihat serangan Qi Huangji. Pedang surgawi tiba sebelum Ling Han. Ling Han berdiri dengan hikmat, tidak bergerak untuk memblokir atau menangkap serangan. Dia membiarkan pedang surgawi untuk terus menuju bagian atas kepalanya. Qi Huangji mencibir dingin. Dia telah mengerahkan banyak upaya untuk menumbuhkan akal surgawi. Jadi itu tidak hanya sangat kokoh tetapi juga memiliki kekuatan yang menghancurkan ketika dilepaskan sebagai serangan. Namun, orang ini sebenarnya berani memperlakukannya dengan sembarangan. Dia benar-benar meminta masalah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pertempuran ini akan begitu mudah dan mudah untuk dimenangkan. Ling Han tersenyum, dan bertanya, "Itu saja." Dia berlatih gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan. Dan dengan demikian indera surgawinya adalah tingkat di atas tingkat kultivasinya. Dengan demikian, akan sangat sulit untuk melukai perasaan surgawinya. Ekspresi Qi Huangji akhirnya menjadi serius. Untuk memblokir serangan akal surgawinya bukanlah prestasi yang luar biasa. Namun, Ling Han telah menghadapi serangannya langsung dan keluar dari itu benar-benar tanpa cedera. Ini sangat menakutkan. Perasaan surgawi orang ini mungkin bahkan lebih kuat dari saya. Qi Huangji tertawa keras,
dan berkata, mengesankan. Ini adalah pertempuran yang menentukan yang aku rindukan. Keseriusannya berubah menjadi semangat juang yang melonjak, dan dia membentuk serangkaian segel tangan ketika dia berkata, makan 8 frasa teknik sejati saya. Kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Banyak sekali penyakit menimpa tubuhmu. Weng. Beberapa semburan cahaya hitam keluar dari mulut Chi Huangji, berubah menjadi 8 simbol hitam menakutkan yang menabrak Ling Han. Ling Han langsung merasakan niat membunuh yang mengerikan menimpanya. Seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Ini adalah teknik rahasia yang mengerikan, yang bahkan menekannya. Dia menemukan bahwa vitalitasnya telah melemah secara signifikan, dengan pikiran dan rohnya berdua memukul palung. Hah, apakah ini kutukan? Ling Han telah mendapatkan Vial of Curses sebelumnya, dan dia bisa mengutuk siapa saja sampai mati selama dia mendapatkan darah, rambut, atau zat tubuh lainnya. Bahkan jika seseorang sangat ulet dan tidak mati karena kutukannya, mereka masih akan menderita serangan penyakit yang mengerikan dan menderita luka parah pada kekuatan asal mereka. Botol itu telah dimiliki oleh sekelompok orang yang telah mempraktikkan teknik budidaya Netherworld. Mengikuti logika ini, mungkin aman untuk mengatakan bahwa seni kutukan adalah teknik budidaya Netherworld. Dia meraung pelan saat melepaskan kekuatan petir. Semburan petir putih berderak langsung menyelimutinya, membersihkannya dari efek kutukan Chi Huangji. Kekuatan kesusahan surgawi dapat membersihkan dan memurnikan semua materi. Chi Huangji tersenyum dan berkata, menarik. Chapter 1312. Formasi neraka api. Ambil pukulan dari saya juga, Ling Han berteriak keras. Saat dia mengayunkan tinjunya, baut kilat melintas dan terlempar keluar bersama tinjunya. Chi Huangji tidak berani ceroboh. Dia juga mengepalkan tangan dan mengambil langkah ke depan dengan kaki kanannya, meninju ke udara. Peng! 2 kekuatan yang berbeda bentrok di tengah jalan, secara instan menciptakan gelombang kejut yang mengerikan yang menyapu ke segala arah. Jenis kekuatan yang luar biasa ini bahkan akan mengirim seorang kultivator di puncak tingkat sempurna dari Mountain River Tier terbang pada kontak sekecil apapun, tetapi semua orang di sini adalah tingkatan raja yang telah berkultivasi ke tingkat puncak. Gelombang kejut hanya menyebabkan pakaian mereka mengepak dan bergetar keras. Membosankan, Kaisar Batu bergumam. Dia lebih suka bentrokan langsung ketika setiap pukulan mendarat pada daging. Bentrokan semacam ini di mana kedua pejuang begitu jauh satu sama lain, tidak peduli seberapa kuat itu, masih akan membuatnya tidak puas. Haha, coba langkah ini dariku. Chi Huangji tertawa keras dan menamparkan pinggangnya. Siu, siu, siu. Seketika, beberapa ratus bendera terbang keluar dan menusuk ke tanah di sekitar Ling Han. Setiap bendera memancarkan cahaya lemah dan mereka beresonansi satu sama lain. Tiba-tiba, visi Ling Han dipenuhi kabut. Chi Huangji jelas hanya berjarak 30 meter darinya, tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa melihat sedikit pun dari dirinya. Bukan hanya Chi Huangji, dia juga tidak bisa melihat Faceless, sang Kaisar Batu, dan yang lainnya. Teknik pembentukan, Ling Han menatap sekelilingnya, dan tidak bisa tidak berpikir bahwa Chi Huangji ini benar-benar memiliki banyak trik di lengan bajunya. Pertama itu adalah serangan spiritual, diikuti oleh kutukan, dan sekarang teknik pembentukan. Tampaknya tidak ada yang tidak pernah dia lakukan. Ini adalah keajaiban. Dia jelas meninggalkan semua rekan-rekannya di belakang dalam debu dalam hal budidaya, namun masih mencapai tingkat prestasi di bidang lain yang hanya bisa dilihat orang lain. Sama seperti bagaimana tidak ada rekan Ling Han yang bisa dibandingkan dengannya di bidang alkimia. Dia tidak bergerak atau panik. Formasi ini hanya mampu memenjarakannya paling banyak. Seperti untuk mengalahkannya, itu masih jauh dari cukup. Boom! Makhluk iblis keluar dari kabut tebal. Itu tampak seperti anjing raksasa, tetapi memiliki 3 kepala. 3 mulutnya meneteskan air liur, dan ada juga nyala api hitam yang melilit seluruh tubuhnya. Saat cakarnya melangkah ke tanah, tanah itu langsung dipanggang.
itu dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Pa. Langkah kaki terdengar berturut-turut dan anjing api berkepala 3 muncul satu demi satu dan mengelilingi Ling Han. Aura anjing api ini padat, dan dia sebenarnya tidak bisa memperkirakan tingkat budidaya mereka. Manusia, jika kamu bahkan tidak bisa keluar dari formasi ini, kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Suara Qi Huangji terdengar, dan itu sama kosongnya dengan gema. Dia sebenarnya tidak bisa memahami dari mana suaranya berasal. Ling Han tersenyum sedikit, dan berkata, apakah saya memenuhi syarat atau tidak? Bukan itu yang dapat Anda putuskan. Jika saya ingin meronta-ronta Anda, saya akan melakukannya. Jika saya tidak ingin meronta-ronta Anda, saya akan menendang Anda ke samping. Qi Huangji berhenti di depan dengan dingin berkata, betapa sombong. Boom, anjing api berkepala 3 menembakkan api pada saat yang sama, dan mulai menyerang Ling Han. Nyala api menyala, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia ingin menggunakan api untuk melawannya. Bukankah itu lelucon? Dia telah membakar tubuhnya dalam api abadi, meskipun itu di bawah perlindungan menara hitam. Namun, dalam tingkat budidaya yang sama, atau bahkan 1 atau 2 tingkat lebih tinggi darinya, api apa yang mampu membuatnya gemetar? Api melonjak, dan Ling Han bahkan tidak mengangkat jari. Badannya sendiri berubah menjadi lubang hitam yang menyerap api dan mengubahnya menjadi miliknya. Ling Han tidak bisa melihat situasi di luar, tetapi mereka yang di luar bisa melihat dengan sangat jelas. Area yang dikelilingi oleh bendera tampaknya telah menjadi dunia tersendiri. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa menampung begitu banyak anjing api berkepala 3 ketika itu jelas ruang yang begitu kecil? Setelah beberapa saat, Cloud Maiden menebak, ini adalah formasi api neraka, kan? Itu seharusnya benar. Kaisar Utara mengangguk. Formasi ini adalah formasi yang hebat dan kuat di zaman kuno, dan bahkan dapat membakar Sein, namun, kekuatannya jelas jauh lebih lemah. Jadi mungkin formasi samping yang telah dikembangkan dari formasi api neraka. Qi Huangji berbalik untuk melihat mereka berdua dengan terkejut. Seperti yang mereka berdua katakan, ini adalah formasi samping dari formasi neraka api, dan juga versi yang menyusut. Dia telah mendapatkannya dari situs kuno. Dia belum meramalkan bahwa itu akan benar-benar diakui. Tingkat raja ini dari alam abadi benar-benar tidak bisa diremehkan. Namun, dia bangga. Bahkan jika itu hanya formasi samping, dan tidak mungkin bisa membunuh Sein, di dunia luar, itu pasti mampu menjebak dan membunuh tier tubuh surgawi. Bahkan jika kekuatannya dibatasi di tempat ini, itu masih sangat kuat. Jika Ling Han bahkan tidak bisa lulus tes ini, hak apa yang dia miliki untuk menjadi lawan utamanya? Tetapi ketika dia melihat bahwa Ling Han sebenarnya tidak menghindar atau menghindari di bawah pembakaran api yang berapi-api, dan jutaan api sebenarnya diserap oleh Ling Han, bahkan Qi Huangji tampak terkejut. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia lakukan. Orang macam apa dia ini? Orang ini benar-benar dapat menyerap kekuatan api? Apakah dia hanya bisa menyerap kekuatan api? Atau dia bisa menyerap kekuatan elemen apapun? Semua orang tercengang. Perbedaannya terlalu besar. Jika dia bisa menyerap kekuatan elemen apapun, lalu menambahkan dengan fisiknya yang menakutkan, dia benar-benar tidak akan kalah dari rekan-rekannya. Bahkan jika dia tidak terkalahkan, setidaknya tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa metode terbaik untuk digunakan melawan Ling Han adalah dengan menggunakan api. Itu karena api akan menguasai logam, dan api pada tingkat yang sama jelas merupakan metode terbaik untuk mengalahkan logam dewa. Tapi dari tampilan sekarang, jalan ini tidak bisa lagi dipertimbangkan. Orang aneh ini, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk merobek pertahanannya? Semua orang mengerutkan kening. Metode paling sederhana adalah menggunakan kekuatan murni untuk menerobos semua teknik. Selama kekuatan mencapai batas tertentu, lalu siapa yang peduli pada level berapa Anda menggunakan perangkat dewa? Saya akan dapat menghancurkan Anda menjadi beberapa bagian dengan satu pukulan. Namun, semua orang di sini adalah raja. Apa arti raja tingkat tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka? Sekarang, jika mereka mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dan menggunakan kekuatan yang bahkan lebih kuat untuk mengalahkan Ling Han,
maka bukankah itu mengakui bahwa mereka bukan tandingan Ling Han di tingkat yang sama? Ini adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh kesombongan mereka. Mereka semua berebut otak mereka, dengan marah mencoba memikirkan strategi. Dalam formasi, Ling Han terus-menerus menyerap api, tepat sampai anjing-anjing api berkepala 3 yang tinggi ini menjadi lebih kecil, dan tidak lagi mampu memuntahkan api. Formasi ini kemudian akan diselesaikan tanpa dia harus melakukan hal lain. Pola formasi pada beberapa ratus bendera itu semuanya gelap. Mereka membutuhkan sejumlah waktu untuk menyerap ki spiritual dari langit dan bumi, dan hanya dengan demikian seseorang dapat mengatur formasi lagi. Akhirnya, Qi Huangji mengangguk dan berkata, "Saya harus mengakui, Anda memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya." Ling Han mengambil satu langkah ke depan, dan dengan lembut berbicara, "Lalu, apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi milikku?" Namun, suaranya sepertinya telah menjadi pisau dan menebas ke arah Qi Huangji. "Jika tidak, siapa lagi yang ada di dunia ini?" Qi Huangji juga melangkah maju, matanya melebar karena marah. Tatapannya berubah menjadi kepalan api, dan menyerang ke arah pedang itu. Proyeksi peng, kepalan, dan blade berbenturan, saling menghapus. Mereka semua telah berkultivasi ke tahap puncak tingkat puncak. Bahkan jika mereka semua mempelajari teknik kultivasi yang berbeda, benar-benar tidak ada banyak perbedaan dalam tingkat kekuatan asal mereka. Jika seseorang ingin menggunakan Clash of Origin Power murni untuk memutuskan pemenang, mereka harus bentrok setidaknya selama beberapa tahun. Yang memutuskan pemenang di antara mereka adalah regulasi, teknik rahasia, dan garis keturunan. Bodoh. Kaisar Batu mendengus. Kaisar Utara mengangguk juga, dan berkata, "Sejauh yang saya tahu, ada seseorang di Seven Frost Galaxy. Dia sangat kuat. Saya telah bertarung dengannya dalam pertempuran yang sama sekali ketika saya berada di ekstrim terendah dari Sun Muntier, tetapi dikalahkan dalam 100 gerakan." Semua orang sangat takjub mendengar kata-kata ini. Chapter 1313. Waktu beku. Semua orang telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa kuatnya Kaisar Utara. Dia telah bertarung sengit dengan Qi Huangji sampai batas yang gila, dan pada akhirnya, dia kalah hanya karena tingkat alat dewanya sedikit lebih buruk. Hanya dalam hal kecakapan pertempuran individu, Kaisar Utara jelas tidak kalah dengan Qi Huangji. Tetapi raja semacam ini di antara raja-raja yang benar-benar mengakui bahwa dia telah dikalahkan dalam 100 gerakan oleh orang lain. Ini, tepatnya monster macam apa orang itu? Dia agak terlalu kuat bukan? Hoho, kamu semua hanya kagum karena ketidaktahuanmu. Kaisar Batu mencibir. Kalian semua membatasi diri pada pesawat ini, dan berpikir bahwa menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekanmu di satu planet akan membuatmu menyebut dirimu raja. Jadi bagaimana kalian semua bisa tahu seberapa luas seluruh dunia ini? Cloud Maiden dan yang lainnya semua tampak malu akan hal ini. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, mereka secara alami akan memperlakukannya dengan jijik dan berpikir bahwa pembicara itu hanya cemburu. Tetapi itu adalah tingkat raja yang telah berbicara, yang juga seorang raja di antara raja-raja, sehingga kata-katanya jelas berat. Namun, Kaisar Batu telah berbicara terlalu blak-blakan, sepenuhnya menyangkal mereka. Sementara itu, Kaisar Utara tersenyum dengan lembut, dan berkata, "Beberapa orang selalu melintasi di antara kedua alam, dan secara bersamaan mengalami regulasi kedua kerajaan, menggabungkan mereka menjadi satu. Jadi, dalam pertarungan antara yang sederajat, mereka secara alami lebih kuat." Apa Cloud Maiden, Yang Lin, dan Tuoba Dong berubah pucat karena kaget. Bahkan Faceless tampak terkejut. Kaisar Batu mendengus lagi, dan berkata, "Menurutmu apa manfaat yang kita peroleh sebelumnya? Itu berisi peraturan Netherworld di dalamnya. Jika tidak, atas dasar apa itu memungkinkan Anda semua untuk meningkatkan kecakapan pertempuran Anda dengan hebat ketika tidak ada perubahan pada tingkat kultivasi, teknik rahasia, dan garis keturunan Anda?" Cloud Maiden dan yang lainnya sekali lagi mengalami kejutan. Mereka tidak pernah memikirkan teori semacam itu. Tingkat mereka terbatas,
dan pendukung terkuat di belakang mereka hanya di tingkat sungai abadi. Jadi dalam hal pemahaman budidaya, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Kaisar Batu dan Kaisar Utara, yang keduanya didukung oleh pasukan tingkat Sein. Namun, apakah itu pergi dari Netherworld ke Realm Immortal, atau dari Realm Immortal ke Netherworld? Itu terlalu berbahaya. Kaisar Utara menggelengkan kepalanya. Bahkan dia tidak berani dengan sembarangan masuk ke wilayah Netherworld. Saat identitasnya terungkap, dia pasti akan diburu dan dibunuh oleh para elit di Netherworld. Cloud Maiden penasaran, dan bertanya, karena memahami regulasi kedua realm pada saat yang sama akan memungkinkan seseorang menjadi lebih kuat. Lalu mengapa kedua realm tidak berkompromi dan memungkinkan pihak lain untuk memiliki kesempatan untuk memahami? Dengan bagaimana kedua alam saling bertentangan, bagaimana mungkin mereka memungkinkan para pembudidaya dari sisi lain untuk memahami peraturan di wilayah mereka? Kaisar Utara menghela nafas. Roma tidak dibangun dalam satu hari. Secara alami, kedua alam berada di sisi yang berlawanan, seperti api dan air. Bagaimana mungkin mereka bisa rukun satu sama lain? Cloud Maiden dan yang lainnya tidak berbicara lebih jauh. Mereka hanya perlu bertanya pada diri sendiri. Jika ini bukan pertemuan dua alam prodigi, dan mereka melihat makhluk Netherworld, apakah mereka benar-benar tidak akan bergerak untuk membunuhnya? Jawabannya tidak diragukan lagi. Mereka akan melakukannya. Membunuh satu makhluk lagi dari Netherworld akan berarti bahwa alam immortal sedikit lebih aman, terutama ketika makhluk tingkat ajaib berasal dari Netherworld. Pentingnya membunuh satu orang seperti itu akan lebih besar. Bahkan mereka berpikir seperti ini, apalagi ketika orang lain. Konflik antara kedua alam telah dimulai dari sumbernya, dan siapa yang tahu berapa tahun dendam mereka terakumulasi? Bagaimana mereka bisa diselesaikan? Bagaimana mungkin mereka bisa rukun satu sama lain? Tetap saja, mengapa ketika kita jelas berada di dua dunia yang berseberangan, kita bisa meningkatkan kemampuan kita jika kita memahami regulasi Netherworld? Cloud Maiden bertanya. Dia adalah seorang wanita dan cantik pada saat itu. Secara alami, ia memiliki keuntungan dalam hubungan sosial, sehingga ia dapat dengan mudah mengajukan beberapa pertanyaan. Kaisar Utara dan Kaisar Batu saling memandang sebelum menggelengkan kepala. Bahkan orang suci tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Jika Ling Han telah mendengar diskusi mereka, dia pasti akan dapat memberitahu mereka bahwa hanya jika seseorang secara simultan memahami regulasi kedua alam, maka dia akan dapat membuka pintu besar yang membuka ke alam surgawi dan memperoleh kehidupan abadi yang sejati. Ling Han menggunakan tubuhnya sendiri seperti busur, dan menggunakan kekuatan asal sebagai panah. Tanda petir di tangan kanannya bersinar, meningkatkan kekuatan panah. Kilat putih menyala menari di panah Origin Power, memancarkan kekuatan-kekuatan surga. Qi Huangji tiba-tiba tampak heran. Panah ini bahkan belum tertembak, dan dia sudah bisa merasakan tekanan yang menakutkan. Saat itu dirilis, itu pasti akan menghancurkan bumi. Siu, tangan Ling Han mengendur, dan panah Origin Power melesat secepat seberkas cahaya. Annihilating Dragon Star Arrow sudah sangat cepat dengan sendirinya, dan sekarang setelah menyatu dengan kilat kesusahan surgawi, kecepatannya secara alami semakin meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Tangannya baru saja melepaskannya, dan pada saat berikutnya, itu telah sampai di dada Qi Huangji. Qi Huangji memucat karena terkejut. Dia tahu bahwa saat panah dari Ling Han ini ditembak, pasti akan sangat menakutkan. Tetapi dia sama sekali tidak membayangkan bahwa itu akan begitu cepat. Di matanya, panah Origin Power menyala dengan petir yang sangat menyilaukan dan menjadi semakin besar. Membekukan, dia berteriak keras, wajahnya memelintir. Namun, aura kuno muncul dari tubuhnya, yang tampak sangat misterius. Dunia tiba-tiba melambat. Panah yang semula secepat sambaran petir menjadi selambat semut, namun Qi Huangji sama sekali tidak terpengaruh. Dia merunduk ke samping, dan berhasil menghindari ujung panah. Tetapi dalam sekejap itulah dunia kembali normal. Siu, panah dari Origin Power melesat melewati, membawa serta nyala api yang tenggelam ke hutan lebat jauh.
Qi Huangji sangat marah dan tertegun. Dia punya rahasia besar, dan itu adalah fakta bahwa garis keturunannya sangat kuat. Dia bahkan bisa memanipulasi waktu dan menyebabkan bagian dari area di sekitarnya berhenti, tetapi itu hanya bisa berlangsung sesaat. Tetapi kemampuan untuk memengaruhi waktu tidak diragukan lagi adalah kemampuan yang paling menakutkan di dunia ini. Selama dia diberi kesempatan untuk cukup dekat, dia bahkan bisa membunuh tiar sungai abadi sementara dia sendiri hanya di tiar tubuh surgawi. Namun, kemampuan semacam ini tidak bisa digunakan sesuai keinginannya, dan hanya bisa digunakan setiap 3 hari sekali. Itu karena itu membutuhkan kekuatan garis keturunannya, dan saat dia telah menghabiskan kekuatan misterius itu dalam garis keturunannya, dia hanya bisa perlahan memulihkannya. Dan dia benar-benar menggunakan kemampuan kuat semacam ini begitu cepat. Qi Huangji secara alami geram. Dia memelototi Ling Han, namun lebih waspada. Dia takut Ling Han akan menembakkan panah lain padanya. Dia tidak bisa lagi menggunakan kemampuan semacam ini. Dengan teriakan lembut, dia menyerbu ke arah Ling Han. Ledakan, 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 dia menutup jarak di antara mereka, tetapi tidak mencapai batas ketika mereka bisa terlibat dalam pertarungan fisik sepenuhnya. Ada sekitar 3 meter di antara mereka. Dengan cara ini, tidak hanya Ling Han tidak dapat menggunakan keterampilan memanahnya, kecakapan pertempuran Qi Huangji juga akan dimaksimalkan. Ling Han tidak takut, dia hanya ingin tahu, mengapa arrow Star Arrow yang memusnahkan nampaknya berhenti sesaat sebelum mencapai Qi Huangji tadi, meskipun itu hanya sesaat yang dapat diabaikan. Jeda kecil inilah yang memungkinkan celah bagi Qi Huangji untuk menghindar ke samping. Waktu pembekuan, hati Ling Han mengepal. Jika memang itu masalahnya, maka teknik semacam ini benar-benar terlalu kuat. Namun, jika Qi Huangji benar-benar memahami teknik semacam ini, maka bukankah dia benar-benar tak terkalahkan? Bagaimana mungkin dia bisa bertarung sedemikian dekat dengan Kaisar Utara dan masih harus menang dengan bantuan Seintul? Pada akhirnya, teknik semacam ini pasti tidak bisa digunakan selamanya. Itu sebabnya itu hanya akan digunakan pada saat yang paling penting. Pertanyaannya adalah, berapa kali itu bisa digunakan? Ling Han, bagaimanapun, tidak terlalu khawatir. Bahkan jika waktunya telah dibekukan oleh Qi Huangji, dengan seberapa kuat fisiknya, itu benar-benar tidak realistis jika dia ingin membunuhnya dalam sekejap kecil itu. Dia merentangkan tangannya dan menekan yang lain. Ledakan, ledakan, ledakan. 2 tingkatan raja utama memulai bentrokan mereka. Ini adalah pertempuran terakhir, dan pemenang dapat menikmati dorongan dari nasib baik sendiri. Chapter 1314. Esensi Api Surgawi. Pada awalnya, baik Ling Han dan Qi Huangji waspada satu sama lain, takut bahwa yang lain memiliki beberapa langkah fatal yang menakutkan disembunyikan di lengan bajunya. Mereka bertarung dengan sangat hati-hati dan tidak berani keluar. Tetapi ketika pertempuran berlanjut, emosi dan kebanggaan mereka membuncah. Fist breaks everlasting. Qi Huangji meraung keras. Saat tinjunya berdebar, mereka berpisah seperti tanduk kambing dan menyerang Ling Han. Hong, tekanannya sangat berat seperti gunung. Ling Han berpunuk dan tidak lagi berpura-pura. Dia menggunakan kekuatan surga yang dia tekan ke bawah pada Qi Huangji. Hahaha, langkah ini tidak berguna bagiku. Qi Huangji tertawa keras, lampu berkedip di matanya. Ada api yang menyala di dalam dirinya, dan itu benar-benar membakar kekuatan surga menjadi tidak ada apa-apanya. Ini adalah api hitam, dan Ling Han merasa dingin hanya dengan melihatnya. Esensi api surgawi. Kaisar Batu dan Kaisar Utara berseru serentak. Mereka berdua saling memandang, dan keduanya tampak terpana. Apa esensi api surgawi? Cloud Maiden bertanya. Jika dia tidak tahu, dia hanya perlu bertanya. Bagaimanapun, wanita memiliki keuntungan dalam hal-hal seperti itu karena mereka tidak perlu khawatir tentang masalah kehilangan muka. Ekspresi Kaisar Batu sungguh-sungguh dan dia berkata, di dunia, ada total 99 jenis api surgawi. Dalam legenda, mereka sudah ada sejak dunia diciptakan.
alam immortal memiliki api seperti itu, dan begitu pula Netherworld. Kaisar Utara mengangguk, dan kemudian melanjutkan, api surgawi esensi praktis tidak dapat menyatu dengan makhluk hidup, tetapi ada juga situasi yang luar biasa. Mereka yang mendapatkan api surgawi esensi, dapat menjadi orang suci, tanpa kecuali, dan ada total 99 jenis api surgawi di dunia, dan semuanya tidak dapat dibedakan. Bahkan jika mereka bergabung dengan makhluk hidup, mereka masih akan kembali ke alam setelah kematiannya. Inti dari api surgawi adalah harta berharga dunia yang sejati. Tertanam dalam tubuh seseorang, mereka dapat membantu seorang kultivator memahami dao agung dari api langit dan bumi. Jika dia menggunakannya, bahkan seorang suci bisa dibakar sia-sia. Kaisar Batu melanjutkan. Tentu saja dibatasi oleh tingkat budidaya. Qi Huangji tidak mungkin sekuat ini saat ini, tetapi itu cukup untuk meningkatkan kecakapan pertempurannya dengan 1 atau 2 bintang lain, kata Kaisar Utara dengan sungguh-sungguh. Cloud Maiden dan yang lainnya semua tampak heran. Untuk lebih meningkatkan 1 atau 2 bintang kecakapan pertempuran dari jenis yayasan mereka, itu terlalu menakutkan. Orang ini, mungkinkah dia adalah anak terkasih dari surga dan bumi? Kaisar Batu mengertakkan gigi. Meskipun dia adalah putra seorang suci, dia masih tidak memiliki jenis properti yang dimiliki Qi Huangji. Semua orang berbalik untuk melihat Yang Lin. Dia juga adalah putra terkasih dari surga dan bumi, yang telah diakui sebagai master oleh Saint Tul. Yang Lin menggelengkan kepalanya dengan meringis, dan berkata, dibandingkan dengannya, aku bisa dibilang seorang pengemis. Mereka juga mendapatkan alat Sein, dan Qi Huangji adalah alat yang lengkap, sementara itu rusak parah. Dalam hal harta lainnya, dia hanya mengambil beberapa pil alkimia, tetapi Qi Huangji, dia benar-benar telah memperoleh api surgawi esensi dari surga dan bumi, yang setara dengan memiliki sebagian dao api yang besar yang secara permanen tertanam di dalam tubuhnya. Apa yang bisa dibandingkan dengan efek pemahaman dari itu? Tidak heran Qi Huangji telah naik ke Heavenly Body Tier ketika dia baru berusia 200 tahun. Dengan bantuan api surgawi esensi, itu praktis sepotong kue baginya untuk mengumpulkan pemahaman tingkat kultivasinya. Dia hanya perlu meningkatkan akumulasi kekuatan asalnya. Anak yang terkasih dari surga dan bumi seperti dia mungkin dapat mengambil semacam obat surgawi kuno hanya dengan berjalan ke pegunungan. Setelah menelan 1, tingkat kultivasinya mungkin akan melambung. Siapa yang bisa mengalahkan seseorang yang diberkati dengan keberuntungan? Semua orang masih tidak tahu bahwa garis keturunan Qi Huangji sama menakutkannya. Itu bahkan dapat mempengaruhi waktu itu sendiri, atau mereka akan lebih terpana. Bagaimana bisa nasib baik surga dan bumi menyayangi satu orang saja? Betapapun kuatnya kamu, itu masih belum cukup di hadapanku. Itu karena aku adalah raja terlahir, Qi Huangji menyatakan dengan arogan. Di matanya, kekuatan surga ini harus menjadi kartu truf terkuat Ling Han. Itu bisa melemahkan lawannya dengan 2 bintang kecakapan pertempuran, yang terlalu menentang alam. Sangat buruk. Dia adalah perwujudan manusia dari dao langit dan bumi. Jadi bagaimana mungkin dia bisa dilemahkan? Kamu terlalu banyak mengoceh. Ling Han tidak menentang orang-orang sombong. Keajaiban secara alami bangga. Tetapi jika dia mengoceh banyak omong kosong, maka itu akan sangat tidak disukai. Dia menjentikkan jarinya, dan siu, beberapa kilatan sword ki ditembakkan. Teknik pedang petir telah menyatu dengan kekuatan sebenarnya dari kesusahan surgawi. Qi Huangji tertawa keras. Saat dia terus memberikan pukulan, dia berkata, hanya dengan patuh menjadi patuh padaku. Saya adalah raja yang tidak terkalahkan, dan pada akhirnya akan ada hari di mana saya akan memerintah baik alam abadi maupun dunia bawah. Orang bodoh-bodoh seperti kalian semua bahkan tidak tahu betapa piciknya dirimu. Ambisi saya adalah sesuatu yang Anda semua bahkan tidak punya hak untuk bayangkan. Ling Han mencibir, dan bertanya, alam surgawi, Qi Huangji tiba-tiba tergagap. Ini adalah rahasia terbesar yang tersembunyi di dalam hatinya. Dia sangat arogan justru karena dia tahu keberadaan alam surgawi. Mengesampingkan fakta bahwa dia tidak mengambil hati raja tingkatan alam abadi, raja tingkatan Netherworld berada di bawah pemberitahuannya juga.
Itu karena dia yakin bahwa dia harus menjadi bagian dari alam surgawi di mana dia dapat memandang rendah semua makhluk hidup lainnya, mulia dan berposisi tinggi. Netherworld dan realm immortal hanyalah batu loncatannya sehingga dia bisa tumbuh dan menjadi dewasa, dan ketika dia mencapai posisi Sein, dia akan membelah jalan kuno dan masuk ke alam surgawi. Ini adalah rahasia terbesarnya yang tersembunyi di lubuk hatinya yang terdalam, dan dia belum pernah membaginya dengan orang lain sebelumnya, karena tidak ada satu orang pun yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Apa yang dia anggap sebagai rahasia terbesarnya sekarang adalah sembarangan dan tanpa sadar disemburkan oleh orang lain seolah-olah itu bukan rahasia yang menghancurkan bumi, melainkan sepotong pengetahuan umum. Dalam sekejap ini, seolah-olah dia telah jatuh dari awan. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan kebingungan. Kamu, bagaimana mungkin kamu bisa tahu? Dia benar-benar bingung. Namun Ling Han tidak menjawab, dan malah menyimpulkan, kamu bisa memengaruhi panahku sebelumnya. Ini harus menjadi kemampuan garis keturunan Anda. Saya tahu, Anda harus menjadi anggota suku suci kuno. Ekspresi Chi Huangji tiba-tiba berputar. Nadi langsung muncul di dahinya saat niat pembunuhannya melonjak. Dia adalah satu-satunya yang tersisa dari cabang garis keturunan ini, dan dalam garis keturunannya ada aturan. Tidak ada yang bisa mengetahui identitas aslinya, dan dia harus membunuh siapapun yang menemukan rahasia itu. Kamu mencari kematian, dia meraung. Api surgawi di tubuhnya berkedip dan tiba-tiba melonjak keluar. Itu menari dan berputar-putar di sekitarnya, sangat menakutkan. Ini adalah api surgawi yang bisa membakar Sein bahkan dengan satu sentuhan. Dia menyerang Ling Han, sebenarnya mengambil inisiatif untuk memasuki pertempuran jarak dekat dengan Ling Han. Ling Han secara alami tidak takut, dan mulai bentrokan dengan dia. Peng, peng, peng. Chi Huangji memang sangat kuat, tapi fisiknya jelas bukan tandingan Ling Han dan Kaisar Batu. Bentrokan semacam ini terlalu tidak menguntungkan baginya. Karena origin power terbatas, jika dia memusatkan origin powernya pada serangan, pasti akan ada masalah dengan pertahanannya, tetapi jika dia hanya peduli pada pertahanan, serangannya akan kurang. Jadi apa gunanya dia menyerang ke depan? Mereka hanya bertukar beberapa pukulan, dan darah sudah mekar di tangannya. Namun benar pada saat ini bahwa Chi Huangji tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan api berwarna hitam yang diarahkan langsung ke wajah Ling Han. Dengan seberapa dekat mereka, bagaimana Ling Han bisa menghindar? Seteguk api surgawi benar-benar meludahi wajah Ling Han. Saat api berapi-api menyala cerah, sosok Ling Han telah sepenuhnya menghilang. Ini adalah api surgawi dari surga dan bumi, dan dapat menghalangi penglihatan dan indera surgawi. Dia sudah selesai. Ini adalah api surgawi yang bahkan bisa membakar Sein menjadi abu. Bahkan jika tempat ini berada di bawah batasan, itu pasti sepotong kue untuk membakar makhluk hidup dengan tingkat yang sama. Bahkan Kaisar Batu berpikir bahwa bahkan jika Ling Han tidak mati, dia masih akan terluka parah. Ini adalah api surgawi langit dan bumi, dan telah muncul dengan penciptaan dunia. Itu bahkan lebih mulia daripada barisan rock spirit. Chapter 1315. Mengumpulkan esensi api surgawi. Adegan aneh muncul. Api surgawi berwarna hitam benar-benar melonjak keluar dari tubuh Chi Huangji seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Dalam sekejap itu, api surgawi esensi telah sepenuhnya menyelinap keluar dari tubuh Chi Huangji dan terjalin di sekitar Ling Han. Tidak, Chi Huangji tanpa sadar berseru kaget. Ini bukan sesuatu yang dia lakukan dengan sengaja, ingin menggunakan api surgawi yang lebih kuat untuk membakar Ling Han menjadi abu. Itu adalah kekuatan misterius yang telah mengeluarkan api surgawi dengan paksa. Tetapi, bagaimana ini bisa terjadi? Api esensi surgawi adalah kekuatan yang dimiliki langit dan bumi. Mereka adalah eksistensi paling kuno dan terkuat. Selain dari objek surgawi esensi lainnya, apalagi yang bisa cocok untuk mereka? Bahkan jika Ling Han juga memiliki beberapa objek surgawi esensi,
mereka hanya akan menjadi pasangan yang sama. Kenapa dia bisa mengeluarkan api surgawi dari tubuhnya dengan paksa? Ini praktis merupakan keuntungan luar biasa. Qi Huangji benar-benar panik karena dia tidak mengerti situasinya. Biasanya, api surgawi esensi adalah keberadaan yang paling menakjubkan. Apakah itu di alam abadi atau Netherworld? Mungkinkah bahwa Ling Han memiliki harta berharga yang melampaui kedua alam ini? Pada kenyataannya, memang begitu. Ketika dia diserang oleh api surgawi esensi, Ling Han tidak peduli. Lagi pula, api surgawi juga akan melemah ke Mountain River Tier di tempat ini, dan dia adalah orang yang telah terbakar oleh api abadi. Ini tentu saja sepotong kue baginya. Namun menara kecil tiba-tiba mengiriminya pesan mental, mengatakan kepadanya untuk tidak melawan, karena ingin menarik api surgawi ini. Ling Han secara alami bekerja sama. Dengan mereka ditarik ke menara hitam, bukankah mereka kemudian menjadi miliknya? Dengan demikian, dia berdiri di sana tanpa bergerak, dan membiarkan Qi Huangji membentaknya dengan api surgawi. Dan menara hitam memang bergerak, dengan paksa menarik semua api surgawi keluar dari tubuh Qi Huangji dengan paksa. Betul, itu memang kekuatan sumber, dan dapat memungkinkan saya untuk pulih dengan 1/1000. Menara kecil menyatakan dengan sedikit kebahagiaan. FCK, Ling Han segera membalas, hei, apa yang Anda maksud adalah Anda berencana mengambil semuanya untuk diri Anda sendiri, aku yang menarik mereka sejak awal, jadi tentu saja mereka milikku. Menara kecil tidak sedikit pun malu. Lagi pula, hanya jika aku benar-benar pulih, aku bisa menipu langit dan bumi sehingga kamu masih bisa menyembunyikan rahasia menara hitam ketika kamu masuk ke alam surga di masa depan. Itu perampokan biasa, hati Ling Han sakit. Itu adalah api surgawi yang hakiki, hanya dari namanya, dia tahu itu barang bagus. Jangan banyak mengomel, berkoordinasi denganku dengan cepat, menara kecil menuntut. Meskipun itu bisa merangsang menara hitam untuk menghancurkan dan meruntuhkan langit dan bumi, itu juga akan menarik perhatian alam surgawi, jadi itu membutuhkan kerja sama Ling Han. Aku bisa bekerja sama, tetapi kamu harus memberi saya sedikit keuntungan. Ling Han menawar, menara sundere ini juga tanpa hati nurani, jadi tidak mungkin untuk memeras apapun darinya tanpa bertarung. Baik, menara kecil ragu-ragu, dan akhirnya setuju dengan enggan. Pria dan menara itu bekerja sama, mulai mengumpulkan api esensi surgawi ini. Menara hitam benar-benar mampu melakukannya sendiri, tetapi untuk melakukannya tanpa melepaskan aura apapun diperlukan kerjasama Ling Han. Itu karena tempat ini membatasi tingkat budidaya semua keberadaan, dan Ling Han adalah orang yang selamat dari nyala abadi. Hong, tangan Ling Han mengulurkan api hitam, dan membentuk tanda tangan. Dia membuka mulutnya, dan api surgawi ini langsung ditelan ke dalam mulutnya. Berikan kembali padaku, Qi Huangji mendidih karena marah, dan buru-buru bergegas ke depan untuk merebut mereka kembali. Itu adalah salah satu kartu truf yang paling penting, jadi bagaimana dia bisa duduk dan menonton ketika Ling Han menyambarnya? Dalam kepanikannya, dia tidak merenungkan pertanyaan tentang bagaimana Ling Han benar-benar berhasil mengumpulkan api esensi surgawi. Kaisar Batu dan yang lainnya semua membeku, melihat dengan tercengang. Apakah mereka benar-benar esensi api surgawi? Bukankah dikatakan bahwa bahkan seorang suci dapat dibakar dengan satu sentuhan? Bagaimana bisa sekarang ditarik bolak-balik di antara mereka berdua? Saat Ling Han bergerak untuk bertukar pukulan dengan Qi Huangji, dia terus menyerap api surgawi tanpa henti dengan teknik yang diajarkan oleh menara kecil kepadanya. Sayangnya, api surgawi esensi ini masih berencana untuk melawan, tapi itu benar-benar mustahil bahwa mereka dapat menentang kontrol menara hitam. Usaha yang sia-sia. Mereka membentuk berbagai bentuk, namun mereka ditelan sedikit demi sedikit oleh Ling Han. Sepertinya mereka telah masuk ke mulut Ling Han, tetapi sebenarnya, mereka segera diserap oleh menara hitam. Setelah semua, api esensi surgawi dipenuhi dengan permusuhan terhadapnya, jadi itu benar-benar mustahil bahwa mereka akan bergabung dengannya. Sebaliknya, mereka ingin membakarnya dengan sia-sia, jadi jika mereka benar-benar memasuki tubuhnya, itu pasti bukan hal yang baik. Mampu menanggung kekuatan api surgawi dan membiarkan api surgawi terbakar di dalam tubuh seseorang adalah dua hal yang berbeda.
Saat dia melihat bagaimana api surgawi menjadi lebih kecil dan lebih kecil, Qi Huangji cemas, geram, dan panik pada saat bersamaan. Dia meledak dengan kecakapan pertempuran yang lebih besar, ingin menghentikan Ling Han dari menelan api surgawinya. Mati, 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 Qi Huangji meraung keras. Sejak kelahirannya, ia tidak pernah kehilangan ketenangannya seperti saat ini. Tapi itu tidak bisa membantu. Ini adalah kartu truf yang paling ia andalkan. Maaf, tapi apapun yang masuk ke sakuku akan menjadi milikku, kata Ling Han sambil tersenyum. Dengan akting menara kecil, laju menelan menara hitam menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Itu tidak memakan banyak waktu karena menara hitam tidak bekerja cukup keras. Sebaliknya, menara kecil mengendalikan laju penyerapan untuk mencegahnya menjadi terlalu cepat, karena itu dapat menyebabkan aura menara hitam bocor. Ba asteris ngan. Qi Huangji akhirnya menggambar Sein Tool-nya. Cermin kuno muncul, dan boom, naga berapi-api muncul di cermin, menderu saat melonjak ke arah Ling Han. Ketika dia melihat alat Sein ini, ekspresi Kaisar Utara tanpa sadar menjadi gelap. Meskipun dia adalah orang yang murah hati, melihat alat dewa ini yang telah mengalahkan dirinya sendiri masih menyebabkan riak dalam emosinya. Lagi pula, bukan Qi Huangji yang telah mengalahkannya, melainkan alat Sein ini. Weng, pedang iblis-iblis muncul, dan Ling Han mencengkeramnya di tangannya, menebas naga api itu. Lebih dari 100 proyeksi pedang melintas, dan naga api itu seketika menjadi berkeping-keping, tanpa sedikit pun kekuatan tersisa. Kaisar Utara dan yang lainnya semua tampak terpana, mengalihkan pandangan mereka ke pedang setan surgawi dalam genggaman Ling Han. Kekuatan alat Sein jelas bagi semua, tapi sepertinya pedang Ling Han ini bahkan lebih kuat dari alat Sein, terkesiap di tempat di mana tingkat kultivasi sama. Sein Tools pasti akan lebih kuat daripada alat dewa lainnya. Namun, pedang Ling Han ini bahkan lebih kuat, dan itu berarti ini juga adalah Sein Tool, dan nilainya bahkan lebih tinggi. Lagi pula, orang suci dibagi menjadi 4 tingkat budidaya, jadi alat Sein secara alami akan dibagi menjadi 4 tingkat. Ini, apakah mereka melihat hantu? Sein Tool tidak mungkin muncul dalam kondisi normal, namun sekarang mereka muncul satu demi satu seolah-olah mereka biasa seperti level 4 atau 5 God Tools. Menara hitam menelan sedikit terakhir api surgawi, dan Ling Han juga menutup mulutnya, mengungkapkan ekspresi kepuasan. Dia menatap Qi Huangji, matanya dipenuhi kekaguman. Dia menyukai orang-orang ini dengan nasib baik yang menentang alam, apa yang menjadi milik mereka, dan itu bisa menyelamatkannya dari banyak usaha. Qi Huangji, bagaimanapun, marah ketika dia berseru, "Kembalikan api surgawi saya kepada saya. Jangan terlalu picik, kita semua bisa." Ling Han baru saja mengucapkan beberapa kata ketika ekspresinya berubah secara drastis. Itu karena menara kecil telah memurnikan api surgawi esensi itu, dan itu memang memberinya sebagian sesuai kesepakatan mereka. Namun, porsi ini bahkan bukan bagian dari 1/1000. Itu tidak bisa mengacaukannya seperti ini. Ba asteris ngan. Menara perampok ini, menipu dia, kecil, menara. Ling Han meraung melalui akal surgawi. "Untuk apa kamu berteriak? Telingaku tidak buruk. Menara kecil punuk. Kamu hanya memberi saya sedikit ini." Ling Han bertanya dengan marah. Orang yang mempertaruhkan nyawanya adalah dia, tapi dia sebenarnya tidak mendapat banyak keuntungan darinya. Ini terlalu banyak. Chapter 1316. The Malang Qi Huangji. Aku hanya mengatakan bahwa aku akan berbagi sedikit denganmu. Namun, saya tidak mengatakan berapa banyak. Menara kecil berkata tanpa malu-malu. Kakau bahkan lebih tak tahu malu daripada aku. Ling Han benar-benar terdiam pada saat ini. Menara kecil terlalu licik, Brat. Kamu hanya akan baik-baik saja jika aku baik-baik saja, kata menara kecil. Ia bahkan mengenakan tampilan filosofis di wajahnya saat ia berbicara. Ling Han sangat marah sehingga dia ingin mengabaikan menara kecil. Namun, dia sudah berada di tahap puncak tingkat sempurna dari Sun Moon Tier pada saat ini,
Jadi jika dia tidak menerobos, itu akan sia-sia tidak peduli berapa banyak api surgawi yang dia diberikan. Faktanya, menerima terlalu banyak hanya akan melimpahi dia dan menyebabkan dia meledak. Namun, dia masih geram karena menara kecil itu telah mengacaukannya seperti ini. Memberikan itu kembali untuk saya. Qi Huangji meraung marah. Orang di depannya jelas telah mencuri api surgawinya, namun dia benar-benar memakai ekspresi kesal. Apakah dia mencoba membuatnya marah sampai mati? Dia melolong marah, dan api surgawi hitam meledak dari matanya. Ini adalah api surgawi esensi, dan dia telah menyaring sejumlah kecil dari mereka ke tubuhnya. Dia benar-benar hanya memperbaiki jumlah yang sangat kecil. Karena batas tingkat kultivasinya, dia tidak bisa memperbaiki lagi seperti yang sudah dia miliki. Lagi pula, ini adalah api surgawi esensi yang bahkan dimiliki oleh orang suci. Namun, sejumlah kecil api surgawi esensi ini telah memberinya kemampuan untuk menentang kekuatan-kekuatan surga. Kalau tidak, jika kecakapan pertempurannya berkurang 2 bintang, ia akan jatuh dari tingkat raja tertinggi menjadi tingkat raja biasa. Kamu telah memaksaku untuk melakukan ini. Tangan Qi Huangji menjadi kabur saat dia mulai membentuk serangkaian segel tangan yang rumit. Auranya menjadi lebih kuat, dan seolah-olah kecakapan pertempurannya telah meningkat 1 hingga 2 bintang. Ini benar-benar luar biasa. Setelah mencapai tingkat raja tertinggi, seharusnya mustahil bagi mereka untuk menjadi lebih kuat. Namun, Qi Huangji harus membayar harga yang signifikan untuk kekuatan ini. Kunci rambutnya langsung menjadi putih, dan penampilannya juga tampak menua bertahun-tahun. Kerutan muncul di dahinya. Ling Han langsung mengerti apa yang terjadi. Qi Huangji memang menjadi lebih kuat, namun ia telah membayar kekuatan ini dengan umurnya. Selain itu, ia telah membayar jumlah yang signifikan dari tampilannya. Kalau tidak, itu tidak akan tercermin pada penampilannya dengan jelas. Ini sangat masuk akal. Jika Qi Huangji hanya jenius 3 atau 4 bintang, ia akan memperoleh kecakapan pertempuran 2 bintang ekstra jika ia mengorbankan beberapa ratus atau beberapa ribu tahun masa hidupnya. Namun, dia telah mencapai puncak teoretis dari tier Sungai Mountain. Jadi dia perlu mengorbankan sejumlah tahun astronomi dari masa hidupnya untuk meningkatkan kecakapan pertempurannya oleh 1 hingga 2 bintang. Ini mirip dengan bagaimana pil guntur peledak tidak berguna untuk Ling Han sekarang. Setelah mencapai tingkat puncak, mencoba untuk maju lebih jauh akan sangat sulit. Namun, Qi Huangji tidak punya pilihan selain mengorbankan umurnya untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Api esensi surgawi sangat penting baginya, dan dia pasti tidak bisa kehilangan mereka begitu saja. Kalau tidak, kecepatan kultivasinya akan turun setidaknya 10 kali lipat, bahkan mungkin 100 kali lipat. Bahkan jika dia jenius, dia tidak tahan kehilangan begitu banyak waktu. Jika elit Heavenly Body Tier terjebak pada level kultivasi yang sama selama puluhan juta tahun, mereka hanya akan mati di Heavenly Body Tier. Namun, jika mereka dapat meningkatkan kecepatan budidaya mereka hingga 100 kali lipat, sangat mungkin bahwa mereka akan dapat mencapai tier sungai abadi atau bahkan tier kejadian. Kultivasi seperti berpacu dengan waktu. Seseorang harus maju ke tingkat berikutnya sebelum mereka mencapai akhir umur mereka. Ini seperti berlayar ke hulu, seseorang akan tersapu kembali jika mereka tidak maju. Bagaimanapun, kekuatan Qi Huangji jelas tak tertandingi di Mountain River Tier pada saat ini. Ketika dia melempar tinju, bahkan ruang bergetar, dengan pusaran gelombang kejut melintasi udara. Peng, peng, peng. Tidak penting bahwa Faceless dan yang lainnya juga adalah raja. Mereka dengan kejam tersapu oleh gelombang kejut yang luar biasa. Hanya gelombang kejut saja sudah sekuat ini. Jadi bagaimana Ling Han bisa bertahan melawan serangan ini? Dia adalah target serangan ini, dan dia harus menghadapi kekuatan dominannya secara langsung. Peng! Ling Han melemparkan pukulan, dan tinjunya bertabrakan dengan Qi Huangji. Otot-otot di lengan Ling Han berdesir seperti gelombang danau yang terganggu. Riak-riak itu bergerak dari tinjunya hingga ke bahunya. Kulitnya langsung pecah terbuka. Darah meledak ke udara. Kemudian, seluruh tubuhnya dikirim terbang.
Perbedaan antara kekuatan mereka terlalu besar. Namun, Ling Han berjungkir balik di udara dan mendarat dengan kuat di tanah. Dia kemudian menyalurkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, menyembuhkan lengan kanannya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ini hanya luka daging, dan tulang-tulang salehnya benar-benar tanpa cedera. Jadi, menyembuhkan luka-luka ini sangat mudah. Semua orang terbata-bata karena terkejut. Ada perbedaan 2 bintang antara kekuatan mereka, yang berarti bahwa Qi Huangji seharusnya menikmati keuntungan yang menghancurkan, namun Ling Han hanya menerima beberapa luka daging kecil. Selain itu, dia bahkan menyembuhkan luka-luka ini dalam sekejap. Pertahanan macam apa ini? Kemampuan pemulihan seperti apa ini? Pada kenyataannya, bagaimana mungkin Kaisar Batu dan Kaisar Utara, seorang keturunan dan seorang murid Sein, tidak memiliki teknik rahasia untuk meningkatkan kehebatan pertempuran mereka? Namun, seperti dengan Qi Huangji, teknik rahasia ini mengharuskan mereka membayar harga yang mahal. Bahkan, harga ini begitu berat sehingga jauh lebih berharga daripada mendapatkan tempat pertama dalam Two Gathering Prodigy Realm ini. Qi Huangji hanya pergi sejauh ini karena api esensialnya telah dicuri oleh Ling Han. Karena itu, ia rela mengorbankan jutaan tahun masa hidupnya untuk merebut kembali api surgawi esensi ini. Namun, Qi Huangji ditakdirkan untuk menderita kerugian besar. Aneh, roh-roh bergumam. Di antara roh-roh dari 5 elemen, roh kayu adalah yang paling berbakat dalam hal kemampuan pemulihan, sedangkan roh batu adalah yang paling berbakat dalam hal kemampuan bertahan. Namun, pertahanan Ling Han tidak lebih lemah darinya, dan kemampuan pemulihannya juga tidak lebih lemah dari roh kayu. Dengan demikian, bahkan dia tidak bisa membantu tetapi berseru kaget dan kagum. Dengan betapa anehnya dia, bisakah seseorang pada tingkat kultivasi yang sama dengannya membunuhnya? Kaisar Batu berbalik untuk melihat Kaisar Utara, yang menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat tidak berdaya terhadap seseorang. Wajah Qi Huangji adalah gambar kaget dan tidak percaya. Dia menatap Ling Han dengan bingung, dan dia hampir merasakan dorongan untuk menggosok matanya untuk melihat apakah dia melihat sesuatu dengan benar atau tidak. Namun, sebagai raja tingkat tertinggi, dia yakin bahwa dia tidak berhalusinasi. Ling Han benar-benar tidak terpengaruh setelah memakan serangannya. "Aku tidak percaya ini," Qi Huangji berkata dengan gigi terkatup. Dia melemparkan pukulan lagi. Ledakan. Api crimson melengkung di udara saat tinjunya yang seperti besi menabrak Ling Han. Kekuatan kepalan tangan ini sudah melonjak ke tingkat yang sangat dekat dengan tahap puncak ekstrim rendah dari Sun Moon Tier. Peng, seperti yang diharapkan, Ling Han dikirim terbang lagi. Perbedaan 2 bintang benar-benar terlalu besar, terutama karena mereka berdua ajaib luar biasa yang sangat cocok untuk memulai. Seperti sebelumnya, daging Ling Han pecah kembali, mengirimkan darah yang menyembur ke udara. Namun, tulang-tulang salehnya masih belum terluka. Ada ledakan cahaya keemasan, dan Ling Han pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak lama kemudian dia sembuh sepenuhnya. Ini adalah kualitas terkuat Ling Han. Gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan adalah teknik kultivasi dari alam surgawi. Ini adalah teknik kultivasi yang bahkan sains pun tidak bisa menandingi. "Aku tidak percaya ini, saya tidak percaya ini, saya tidak percaya ini." Qi Huangji turun ke kegilaan. Menolak untuk menerima hasil seperti itu, dia meluncurkan serangkaian serangan. Semuanya dipenuhi dengan kekuatan penuh dan kepercayaannya yang tak terkalahkan. Dia akan melenyapkan Ling Han. Sayangnya, usahanya sia-sia. Bahkan kekuatannya mulai turun setiap saat. Dia telah mengorbankan sejumlah besar masa hidupnya untuk meningkatkan kehebatan pertempuran 10 bintangnya dengan 2 bintang lain. Namun jutaan tahun masa hidupnya telah sia-sia begitu saja. 10 bintang adalah puncaknya, dan ini bukan sesuatu yang bisa ditransendensikan. Jika seseorang ingin menentang surga, mereka harus membayar harga selangit. "Aku benar-benar minta maaf. Itu adalah kemalangan terbesarmu untuk menemukanku," kata Ling Han. Dia mulai melakukan serangan balik. Dengan fisiknya yang kuat untuk mendukungnya,
dia tidak perlu khawatir tentang mempertahankan sama sekali. Menjadi sekuat Qi Huangji, dia secara alami masih bisa memandang rendah semua orang yang hadir. Bahkan jika 7 keajaiban bekerja sama, mereka masih akan tidak cocok untuknya. Namun, dia tidak dapat menembus pertahanan Ling Han, tidak peduli apa yang dia lakukan. Serangannya yang bisa dengan mudah menghancurkan raja tingkat lainnya sama sekali tidak berguna melawan Ling Han. Yang bisa dilakukan hanyalah memberinya luka daging kecil. Apakah ini benar-benar pertempuran terakhir dari pertemuan dua kerajaan prodigi? Mengapa itu tampak seperti pukulan satu sisi? Selain itu, bukan Qi Huangji yang lebih kuat yang memukul Ling Han, melainkan Ling Han yang memukul Qi Huangji yang lebih kuat. Faceless dan yang lainnya semua memakai ekspresi aneh. Mempertimbangkan itu adalah menara dan tidak memiliki wajah. Garis ini seharusnya digunakan untuk merujuk pada nada suara. Chapter 1317. King Among Kings. Dalam hal kekuatan pertempuran saja, pertempuran ini memang layak menjadi pertempuran terakhir. Saat ini, kekuatan Qi Huangji sudah melonjak ke tahap akhir dari ekstrim rendah dari Sun Moon Tier. Dia sudah melampaui batas puncak 10 bintang, dan ini benar-benar membatu. Namun, dalam hal hasil, pertempuran ini adalah lelucon mutlak. Ketika serangan dahsyat Qi Huangji menghantam Ling Han, yang bisa mereka lakukan hanyalah mematahkan kulitnya. Mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada tulang tuhannya. Ling Han seperti dewa perang yang tidak bisa dihancurkan. Sementara itu, meskipun Ling Han melakukan serangan balik, dia tidak bertujuan untuk membunuh Qi Huangji. Qi Huangji diberkati oleh kekayaan surga, jadi mungkin dia masih bisa mendapatkan banyak harta berharga di masa depan. Karena itu, lebih baik membiarkannya hidup sehingga Ling Han bisa merampoknya lagi di masa depan. Memalukan untuk membunuhnya sekarang. Jika Qi Huangji tahu pikiran Ling Han pada saat ini, dia pasti akan muntah darah karena marah. Namun, sekarang, dia sudah menghabiskan sebagian besar hidupnya yang telah dikorbankan. Kekuatannya terus melemah, jatuh dari 2 bintang di atas puncak ke 1 bintang, dan kemudian turun ke 0 bintang. Dengan kehebatan pertempuran mereka sekarang bahkan, bagaimana mungkin Qi Huangji mungkin menjadi lawan Ling Han? Dia ditekan di semua bidang, dengan kemampuan pertahanan dan pemulihan keduanya lebih lemah dari Ling Han. Dalam hal alat dewa, pedang setan surgawi Ling Han adalah alat surgawi di masa depan. Qi Huangji memuntahkan 3 suap darah saat dia dengan panik mundur ratusan langkah. Dia tidak melancarkan serangan lebih lanjut. Ada tatapan menakutkan di matanya saat dia menatap tajam pada Ling Han. Di tempat ini, dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Ling Han. Namun, ini tidak masalah, karena mereka tidak akan tetap di tempat ini selamanya. Begitu mereka pergi, dia bisa kembali ke tingkat kultivasinya dari ekstrim terendah dari Heavenly Body Tier. Sementara itu, Ling Han hanya akan menjadi pembudidaya Sun Moon Tier. Dengan demikian, Ling Han tidak akan bisa menahan satu serangan pun. Pada saat itu, dia secara pribadi bisa membunuh Ling Han dan mengambil kembali api surgawi esensialnya. Ling Han tersenyum tipis. Bahkan jika Qi Huangji bisa mengalahkannya, api surgawi esensialnya telah disempurnakan oleh menara kecil hooligan. Saat ini, bahkan tidak ada gumpalan api esensi surgawi yang tersisa. Jadi, bagaimana Qi Huangji bisa merebutnya kembali? Apakah kamu mengakui kekalahan? Dia bertanya sambil tersenyum. Qi Huangji menarik napas berat, dan seolah-olah dia ingin memotong Ling Han menjadi 10.000 potong. Namun, dia adalah seorang raja tingkat, jadi dia masih bisa menahan amarahnya. Dia melemparkan lengan bajunya dan berjalan ke samping. Selalu dia yang mengatakan kata-kata ini kepada orang lain. Sekarang dia mendengarnya dari Ling Han, seolah-olah hatinya dipotong oleh pisau. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Bagaimanapun, raja di antara raja akhirnya lahir. Itu Ling Han. Siapa yang bisa menebak ini? Pemenang terakhir bukanlah Qi Huangji, juga bukan Kaisar Batu atau Kaisar Utara. Itu jelas bukan Yang Lin, Cloud Maiden, atau Yue Ying. Baik, sebaliknya, justru pemuda yang kurang dikenal ini, hanya mereka yang telah mendengar nama Ling Han di Two Realm Battlefield yang akan melambaikan tangan mereka dalam kegembiraan, dan berseru,
Aku tahu ini akan menjadi hasilnya, karena batas waktu 3 hari belum berakhir, berkat surga dan bumi tidak segera turun, meskipun pemenang akhir sudah ditentukan. Selamat, Saudara Ling. Kaisar Batu, Kaisar Utara, tanpa wajah, dan yang lainnya semua berjalan mendekat untuk memberi selamat kepada Ling Han. Bahkan Yang Lin dan Cloud Maiden datang untuk memberi selamat padanya. Bahkan, ada secercah terang di mata Cloud Maiden yang cantik saat dia memandangnya, dan jelas bahwa ada perasaan lain yang muncul di benaknya. Wanita cantik, mencintai pria heroik. Ling Han tersenyum ketika dia menerima ucapan selamat mereka. Pada saat ini, Heavenly Phoenix Divine Maiden akhirnya tiba setelah berjalan dari kaki gunung. Dia telah melihat pertempuran dengan jelas dari sana, jadi dia juga dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Siapa yang akan membayangkan bahwa Ling Han, seseorang yang pernah diintimidasi sebelumnya, akan tumbuh menjadi individu yang kuat? Ini adalah istriku, Ling Han berkata sambil tersenyum. Dia memperkenalkan Heavenly Phoenix Divine Maiden kepada semua orang. Tentu saja, semua orang ini hanya termasuk 5 orang dari alam abadi. 2 makhluk dari Netherworld berdiri jauh darinya seolah-olah dia adalah wabah. Kaisar Batu dan yang lainnya semua menyambut gadis surgawi-surgawi Phoenix dengan senyum. Sikap mereka sangat baik dan ramah. Bahkan jika mereka tidak terlalu memikirkannya, mereka masih harus menunjukkan rasa hormatnya hanya karena hubungannya dengan Ling Han. Bagaimanapun, Ling Han telah meninggalkan kesan yang mendalam di pikiran mereka. Jadi mereka secara alami tidak keberatan menjadi lebih ramah dengan orang-orang yang dekat dengannya, meskipun Heavenly Phoenix Divine Maiden bahkan tidak bisa dianggap sebagai raja sejati. Pada awalnya, Cloud Maiden hanya ingin tahu tentang Ling Han. Dia ingin tahu tentang bagaimana seseorang bisa berkultivasi menjadi orang aneh. Namun, setelah melihat Ling Han semua mesra dengan Heavenly Phoenix Divine Maiden, dia mulai merasa sedikit tidak puas. Apakah dia tidak memperhatikan kecantikannya yang menakjubkan? Kenapa dia begitu ke surgawi Phoenix Divine Maiden? Dalam hal penampilan, dia maupun surgawi Dewa Langit Phoenix tidak lebih cantik dari yang lain. Namun, dalam hal kultivasi, bakat, dan status, dia adalah galaksi di depan Heavenly Phoenix Divine Maiden. Jadi, mengapa Ling Han hanya memiliki mata untuk Heavenly Phoenix Divine Maiden? Sifat kompetitifnya terbangun. Jadi dia dengan sengaja mendesak Ling Han untuk berbasa-basi dengannya. Kapanpun Dewa Langit Phoenix Surgawi berbicara, dia pasti akan menargetkannya dengan teguran. Dia ingin membuat Surgawi Phoenix Divine Maiden naik sehingga dia akan mencoba untuk bersaing dengannya. Begitu dia melakukannya, akan sangat jelas siapa di antara mereka yang lebih berbakat. Ling Han tidak mengindahkan ini. Dia menyukai Heavenly Phoenix Divine Maiden bukan karena kecantikannya, tetapi karena hubungan dan cinta mereka yang telah membentang 10.000 tahun. Cinta mereka sudah ditentukan oleh takdir, dan ini adalah sesuatu yang Cloud Maiden tidak akan pernah bisa menebusnya. Batas waktu 3 hari akhirnya berakhir. Weng, sebuah kolom cahaya turun dari langit dan menyelimuti Ling Han, satu-satunya orang yang tersisa di peron. Dia menerima berkat keberuntungan, namun segera setelah itu, kolom cahaya lain turun dan menyelimuti Chi Huangji. Dia juga menerima berkat keberuntungan. Empat kolom cahaya turun, membungkus Faceless, Kaisar Utara, Kaisar Batu, dan Yang Lin. Mereka juga menerima berkah keberuntungan. Bukankah berkah langit dan bumi hanya dimaksudkan untuk pemenang terakhir? Raja di antara raja? Semua orang tercengang. Ini terlalu aneh, bukan? Mungkinkah seseorang akan dikenali oleh tempat ini selama mereka melampaui tahap puncak tingkat puncak? Lalu mengapa ini tidak pernah terjadi sebelumnya? Sederhana, karena hanya satu raja tingkat yang pernah muncul di setiap pertemuan sebelumnya. Dengan kata lain, tingkatan raja tertinggi belum pernah muncul sebelumnya. Namun, kali ini, 6 tingkatan raja tertinggi telah muncul sekaligus. Mereka semua melepaskan kecakapan pertempuran di atas tahap puncak tingkat puncak. Meskipun Yang Lin mengandalkan pil alkimia untuk melampaui tahap puncak tingkat puncak, ia memang memperoleh kecakapan pertempuran yang cukup kuat untuk menantang raja di antara raja selama waktu yang terbatas. Dengan kata lain,
Dia telah menjadi raja di antara raja-raja untuk periode waktu yang singkat itu. Yang Lin dan Faceless secara alami di samping mereka sendiri dengan gembira, dan mereka buru-buru duduk untuk menyerap ki surgawi. Celestial Ki ini dapat membantu mereka melengkapi pemahaman mereka tentang regulasi. Kaisar Batu dan Kaisar Utara juga sangat gembira. Bagaimanapun, mereka datang ke sini terutama untuk ki surgawi ini. Hadiah yang ditawarkan oleh dua kerajaan kekaisaran tentu tidak cukup untuk menarik mereka ke sini. Bagaimanapun, salah satu dari mereka adalah keturunan Sein, sementara yang lain adalah murid Sein. Hanya Qi Huangji yang ingin memuntahkan darah karena marah. Jika dia tahu ini sebelumnya, akankah dia masih berjuang mati-matian dengan Ling Han? Tidak hanya dia kehilangan api surgawi esensialnya, tetapi dia bahkan telah kehilangan jutaan tahun masa hidupnya. Meskipun dia masih muda, dan pasti bisa maju ke tingkat sungai abadi, di mana dia akan memperoleh umur ratusan juta tahun, yang bersedia mencukur bertahun-tahun dari kehidupan mereka. Dia telah berkorban begitu banyak, namun dia masih belum bisa merebut kembali api surgawi esensialnya. Bahkan berkah langit dan bumi tidak bisa memberinya kegembiraan. Sederhananya, nilai dari berkat ini sama sekali tidak signifikan dibandingkan dengan nilai dari api surgawi esensi. Aku akan menghadapinya ketika kita keluar dari tempat ini, katanya dalam benaknya. Dia pasti harus merebut kembali api esensi surgawi, pastinya. Weng. Celestial Ki meresap di udara. Namun itu memalukan bahwa Cloud Maiden, Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan Tuoba Dong hanya bisa menonton dengan iri dari sisi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang ini. Ini adalah hadiah milik raja tingkat tertinggi. Ling Han duduk bersila saat dia secara agresif menyerap ki surgawi, menyempurnakan pemahamannya tentang peraturan untuk masing-masing tingkat kultivasinya. Chapter 1318 Might of the Stone Emperor. Jika Ling Han berkelana ke Netherworld, tentu saja dia bisa menyelesaikan pemahamannya tentang peraturan. Namun, Netherworld hanya memiliki peraturannya sendiri. Ini tidak seperti ki surgawi, yang berisi regulasi alam abadi dan regulasi Netherworld. Dibandingkan dengan memahami satu set regulasi dengan sendirinya, memahami ki surgawi ini sangat mudah. Dapat dikatakan bahwa memahami peraturan di Netherworld selama 10.000 tahun tidak akan sama bermanfaatnya dengan memahami ki surgawi di tempat ini hanya selama 2 jam. Selain itu, jika alam immortal berkelana ke Netherworld, mereka akan seperti matahari yang bersinar di tengah kegelapan karena peraturan berbeda yang mereka praktikkan. Mereka akan menonjol seperti ibu jari yang sakit dan menjadi sasaran yang jelas kemanapun mereka pergi. Ditambah dengan permusuhan antara alam abadi dan Netherworld, dan sudah pasti bahwa mereka akan diburu tanpa henti. Jika elit tier tubuh surgawi tidak bisa membunuh mereka, maka Netherworld akan mengirim elit tier sungai eternal. Jika elit eternal river tier tidak bisa membunuh mereka, maka Netherworld akan mengirim Genesis tier signs. Di Netherworld, makhluk immortal realm tidak akan bisa menggunakan kekuatan regulasi, terlepas dari seberapa kuat mereka. Bahkan jika seseorang tak terkalahkan di alam abadi, mereka akan jatuh ke tingkat berlari juga jika mereka pernah menyeberang ke Netherworld. Kematian mereka tidak bisa datang lebih cepat atau lebih cepat. Bagaimanapun, peraturan Netherworld juga memiliki kemampuan untuk merusak orang. Jika seseorang tinggal di Netherworld untuk waktu yang lama, mereka memang akan dapat memahami peraturan Netherworld. Namun, peraturan alam abadi yang mereka pahami sebelumnya juga akan menghilang. Ini seperti pertanyaan pilihan ganda di mana orang hanya bisa memilih satu opsi. Tidak mungkin untuk memilih kedua opsi. Dengan demikian, betapa berharganya ki surgawi ini sungguh menakjubkan. Kalau tidak, mengapa keturunan Sein dan murid Sein akan datang ke sini? Mereka hanya punya 3 hari untuk menyerap ki surgawi ini, jadi ke-6 orang itu tidak berani menyia-nyiakan waktu mereka. Bahkan Qi Huangji dengan paksa menekan kemarahannya untuk menyerap sebanyak mungkin ki surgawi, menyelesaikan pemahamannya tentang peraturan. Ini bisa meningkatkan kecakapan pertempurannya dan, yang lebih penting, membantunya melengkapi pemahamannya tentang regulasi. Dengan melengkapi pemahamannya tentang regulasi,
ia akan mendapatkan sebuah yayasan yang akan memungkinkannya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ling Han sudah mencapai tahap puncak dari tingkat sempurna dari Sun Moon Tier, jadi budidayanya tidak akan maju lebih jauh kecuali dia menerobos ke tingkat puncak. Sebenarnya, ini bukan hal yang buruk pada saat ini, karena ia tidak perlu membuang energi untuk meningkatkan level kultivasinya. Dia bisa memusatkan perhatian penuh pada menyelesaikan pemahamannya tentang peraturan. Saat sebelumnya ia telah menyerap Ki Surgawi, ia telah menyempurnakan regulasinya hingga tingkat paling tinggi di tier Sungai Mountain. Ini bisa meningkatkan kecakapan pertempurannya sedikit, meskipun jumlah ketinggian ini tidak seberapa dibandingkan dengan tingkat puncak dari tier Sungai Gunung. Setelah 1 hari, Ling Han berhasil menyempurnakan pemahamannya tentang peraturan ke tingkat puncak dari tier Sungai Mountain. Jika dia melawan Qi Huangji lagi pada saat ini, dia yakin dia bisa menekannya di bawah 100 pertukaran. Tentu saja, Qi Huangji juga telah menyempurnakan pemahamannya sekarang, sehingga kecakapan pertempurannya pasti meningkat secara signifikan juga. Karena mereka berdua telah melihat peningkatan besar, pemenang pertempuran akan ditentukan oleh siapa yang memahami lebih banyak peraturan. Hari lain berlalu, dan Ling Han menyempurnakan regulasinya hingga tingkat paling rendah dari Sun Moon Tier. Namun, kecepatan pemahamannya menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Meskipun kemampuan pemahamannya sangat mencengangkan, dan meskipun dia menerima berkat dari surga dan bumi pada saat ini meningkatkan kecepatan pemahamannya ratusan kali ribuan kali, masih ada batas seberapa cepat dia dapat menyelesaikan pemahaman. 3 hari berlalu, dan pilar-pilar cahaya menghilang satu demi satu. Ling Han berdiri dan membuka matanya, yang dipenuhi dengan gambar bintang dan galaksi. Gambar-gambar ini kemudian menghilang, dan matanya kembali normal. Namun, ada tatapan lembut di matanya, dan mereka memberikan perasaan mendalam yang mendalam. Qi Huangji dan 4 lainnya juga berdiri di waktu yang hampir bersamaan. Ada ekspresi puas di wajah mereka, dan jelas bahwa mereka semua menikmati peningkatan besar selama 3 hari terakhir. Tentu saja, sudut mulut Qi Huangji masih berkedut dari waktu ke waktu, dan semuanya akan tampak jauh lebih damai jika bukan karena ini. Karena kita telah menerima berkah surga dan bumi, kita mungkin bisa meninggalkan tempat ini sekarang. Ledakan, 9 dari mereka langsung merasa lebih berat ketika kekuatan aneh menarik tubuh mereka. Detik berikutnya, mereka sudah muncul di luar ngarai hutan Sungai Gunung. Bukan hanya mereka, tetapi ratusan keajaiban yang telah memasuki hutan Sungai Gunung juga diteleportasi. Ini menandakan kesimpulan dari pertemuan 2 kerajaan prodigi. Manusia, ada raungan marah, dan rambut hitam Qi Huangji mengepul di udara saat dia melirik Ling Han. Rambutnya yang putih tampak menonjol. Qi Huangji tidak menahan diri saat melepaskan kekuatan penuh dari aura surgawi tubuh tiernya, dan tubuh surgawi yang hanya seukuran telapak tangan terpancar dengan aura luar biasa yang melampaui ukurannya. Seolah-olah tubuh surgawi ini bisa menghancurkan siapapun menjadi bubur. Ekstrim rendah tingkat surgawi tubuh, jika dia berada di planet perdamaian bersama, dia bisa dianggap sebagai makhluk tertinggi, meskipun dia bukan yang paling kuat di antara mereka. Di sini, bagaimanapun, elit tier tubuh surgawi hanya bisa dianggap sebagai elit. Faktanya, mereka yang berada di ekstrim rendah hanya layak disebut sebagai elit. Bagaimanapun, kehebatan pertempuran tingkat raja seperti Qi Huangji pasti bisa melampaui 6 bintang. Dengan kata lain, kecakapan bertarungnya setara dengan tahap akhir atau bahkan tahap puncak dari medium ekstrim. Lebih penting lagi, dia masih memiliki Saint Tool. Ini adalah senjata pemusnah massal, dan mampu membunuh elit tier tubuh surgawi manapun. Bahkan, itu bahkan bisa menantang para elit di ujung paling rendah dari Eternal River Tier. Ling Han mengerutkan alisnya. Apakah aku harus menggunakan menara hitam? Karena pengumpulan 2 alam prodigi telah menyimpulkan, Qi Huangji. Kamu sekarang menggunakan kekuatanmu untuk memilih yang lemah. Kaisar Batu melompat untuk berdiri di depan Ling Han. Jelas bahwa dia bermaksud untuk membantunya. Pilih yang lemah, Qi Huangji mencibir keras, dan berkata, saya baru berkultivasi selama 200 tahun, dan orang ini sudah pasti berkultivasi lebih lama dari saya.
Jadi, bagaimana tantangan saya kepadanya dianggap memilih yang lemah? Di dunia kultivasi, bertarung melawan mereka yang berada di level kultivasi yang sama dianggap adil, dan bertarung melawan mereka pada usia yang sama juga dianggap adil. Kaisar Batu tersendat, dan dia berbalik untuk menatap Ling Han. Ekspresi terkejut menyebar di wajahnya, tetapi kemudian dia tertawa keras, dan berkata, "Saya sarankan kamu melihat lagi dari dekat. Apa dia benar-benar lebih tua darimu?" Chi Huangji awalnya menolak, namun setelah melirik Ling Han, ekspresinya tiba-tiba menjadi kaget. Di hutan Sungai Gunung, kekuatan misterius langit dan bumi telah membuatnya tidak dapat menentukan situasi Ling Han. Namun, setelah kembali ke dunia luar, dia sekarang telah pulih dari kultivasi Heavenly Body Tier. Dengan demikian, dia secara alami bisa mengatakan bahwa usia Ling Han pasti di bawah 100. Jika tingkat kultivasinya sedikit lebih tinggi, ia akan dapat memperbaiki estimasi di bawah 50. Namun, dia pasti akan lebih terkejut. Bagi dewa, 100 tahun benar-benar bukan waktu yang lama. Bagi banyak orang, ini bahkan lebih singkat dari satu sesi kultivasi di pengasingan. Bagaimanapun, sekarang jelas bahwa salah satu dari mereka berusia di bawah 100 tahun, sementara yang lain berusia sekitar 200 tahun. Perbedaan antara usia mereka setidaknya ada 2. Karena itu, bagaimana mereka dapat dibandingkan satu sama lain? Jika ada yang menyebut ini pertarungan antara keajaiban di usia yang sama, mereka pasti akan bercanda. Ekspresi Chi Huangji terus berubah. Pada akhirnya, dia berpunuk dengan dingin, dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan memilih yang lemah. Berikan padaku api esensi surgawi, dan aku akan menghabisimu sekali ini. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan membunuhmu tanpa ampun." Dia pasti tidak bisa kehilangan api surgawi esensi. "Kau pasti bercanda, itu pertarungan rampasanku." Ling Han tersenyum tipis, dan melanjutkan, "Chi Huangji, jika Anda tidak puas dengan hasilnya, mengapa Anda tidak menekan kultivasi Anda dan bertempur melawan saya pada tingkat kultivasi yang sama? Lihat bagaimana aku mengalahkanmu lagi." Chi Huangji tertawa kecil, dan berkata, Saya ratusan ribu kali lebih kuat dari Anda. Jadi mengapa saya harus mengakomodasi kebutuhan Anda?" Dia mengabaikan kehadiran Kaisar Batu dan dengan tegas melancarkan serangan ke Ling Han. "Kelancangan!" Kaisar Batu berteriak keras, dan suaranya berubah menjadi tinju raksasa yang menabrak Chi Huangji. Peng! Chi Huangji langsung dikirim terbang. Darah dan daging meledak dari tubuhnya. Dia bukan tandingan Kaisar Batu. Weng! 4 benda langit muncul di sekitar Kaisar Batu. Tingkat sempurna tier tubuh surgawi. Tidak, mungkin dia berada di tingkat puncak dari Heavenly Body Tier tubuh surgawi kelima dapat diungkapkan atau disembunyikan oleh pemiliknya. Seperti yang diharapkan dari putra orang suci, terlepas dari seberapa kuat Chi Huangji itu, tingkat kultivasinya berarti bahwa ia bukan tandingan Kaisar Batu, yang setidaknya berada pada tingkat sempurna. Selain itu, Kaisar Batu juga seorang raja tingkat tertinggi, jadi dia tidak akan kalah melawan Chi Huangji bahkan jika dia berada di tingkat kultivasi yang sama dengannya. Sial! Chi Huangji berlumuran darah, namun dia liar dengan amarah pada saat ini. Dia mengambil Saint Tool-nya. Weng! Cermin kunonya sedikit bergidik dan titik kecil cahaya berkumpul di permukaannya. Chapter 1319. Abis. Siu, titik cahaya langsung berubah menjadi sinar yang menembaki batu Kaisar. "Kamu pikir hanya kamu yang memiliki Saint Tool?" Kaisar Batu berkata dengan jijik. Ledakan, pakaiannya langsung menyala, membentuk pertahanan yang kuat. Peng! Sinar cahaya menabrak Kaisar Batu, namun itu tidak dapat menembus pertahanannya. Orang harus menyadari bahwa jubah ini dirajut dari benang yang terbuat dari Phoenix Blood True Gold. Utas ini telah disempurnakan oleh Cloudstone Saint, dan dia menanamkannya dengan niat bela diri yang suci, mengangkat materi suci ke puncak kemampuannya. Jadi, seberapa kuat jubah ini? Ini adalah bentrokan antara Saint Tools, dan Kaisar Batu tidak lebih lemah dari Chi Huangji. Faktanya,
dia masih memiliki kekuatan untuk disisihkan. Aku tidak punya waktu untuk menggertakmu, pergi. Kaisar Batu mencaci. Mereka berdua berada di tier tubuh surgawi, namun dia berada di level yang sempurna. Mereka berdua memiliki Saint Tools, namun sebagai elit tingkat yang sempurna, ia secara alami dapat melepaskan lebih banyak kekuatan dan kekuatannya. Meskipun Qi Huangji hampir tak terkalahkan di hutan Sungai Gunung, dia tidak akan selalu menjadi keajaiban terkuat jika semua orang melepaskan kekuatan penuh mereka. Sebagai contoh, Ling Han telah memenangkan tempat pertama, namun jika mereka bertarung sekarang, Kaisar Utara, Kaisar Batu, dan Faceless semua bisa menekannya bagaimanapun, ia masih belum mencapai tingkat puncak dari Sun Moon Tier. Qi Huangji mengertakkan gigi karena marah. Dia memiliki alat Sein yang seharusnya bisa membunuh elit tier tubuh surgawi, namun ia tidak dapat berurusan dengan seorang kultivator Sun Moon Tier yang bertepuk makan saat ini. Gemuruh, semua orang terhuyung-huyung saat merasakan getaran di bawah kaki mereka. Apa yang sedang terjadi? Sebelum mereka sadar, ada retakan keras, dan bumi di bawah kaki mereka runtuh karena ledakan yang memekakkan telinga. Semua orang jatuh ke bumi. Jurang maut yang tak berdasar tiba-tiba terbuka di bawah mereka. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang terperangah. Beberapa elit Heavenly Body Tier mencoba terbang, namun mereka terkejut menemukan bahwa peraturan langit dan bumi terlalu kacau di tempat ini. Bahkan, mereka tidak bisa menggunakan regulasi Netherworld maupun regulasi Immortal Realm. Dengan demikian, para elit Heavenly Body Tier hanya bisa jatuh bebas ke jurang di sepanjang para pembudidaya Sun Moon Tier dan Mountain River Tier. Hanya elit tier Sungai Eternal yang bisa melayang ke atas, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Mereka semua mengenakan ekspresi serius. Kemunculan jurang yang tiba-tiba ini membuat mereka merasa khawatir. Bahkan, mereka sangat khawatir sehingga tidak ada dari mereka yang turun untuk mengambil salah satu dari pembudidaya lainnya. Kalau tidak, dengan kemampuan mereka, mereka seharusnya mampu menyelamatkan setidaknya 1/10 petani. Ledakan, banyak orang seperti panah yang marah, menembak jatuh jurang lebih cepat dan lebih cepat di bawah pengaruh gravitasi. Apa yang mengejutkan adalah kenyataan bahwa jurang ini sangat dalam. Mereka sudah jatuh bebas untuk 100 detak jantung, namun masih belum ada indikasi bahwa mereka mendekati bagian bawah. Yang bisa mereka dengar hanyalah angin menderu yang semakin keras di telinga mereka. Pada saat ini, mereka yang memiliki garis keturunan binatang iblis yang mampu terbang semua mengaktifkan teknik rahasia mereka dan membentangkan sayap mereka. Mereka dengan cepat mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka dan mulai bertarung melawan tarikan gravitasi dari jurang. The Heavenly Phoenix Divine Maiden juga mengembangkan sayap Phoenix-nya. Namun, untuk menghindari melukai orang lain secara tidak sengaja, dia menyusut ukuran sayapnya menjadi 9 meter secara total. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah Ling Han, lalu menariknya ke pelukannya. "Aku tidak bisa terbang," dia berteriak kaget. Ling Han mengangguk setelah mendengar ini. Jurang ini memiliki kekuatan isap yang dalam. Kalau tidak, jika hanya ada gravitasi yang terlibat, kecepatan mereka tidak akan mencapai tingkat seperti itu dalam waktu singkat. "Kami akan mendarat di bagian bawah dulu," kata Ling Han. "Kekuatan isap ini tidak bisa tetap sekuat ini selamanya. Kami akan terbang kembali ketika melemah." Heavenly Phoenix Divine Maiden mengangguk setuju. Dia mengepakkan sayapnya dan mulai melayang ke bagian bawah jurang. Mereka akan melihat seberapa dalam jurang ini berlari. Setelah 1 jam penerbangan, mereka akhirnya melihat tanda-tanda bagian bawah. Namun, seperti hamparan duri, pilar-pilar batu setajam silet menyembul keluar dari tanah. Banyak dari mereka yang telah mencapai dasar sebelum tertusuk pada kolom batu ini, menyebabkan usus dan organ mereka tumpah kemana-mana. Benar-benar pemandangan yang menyedihkan. Untungnya, mereka semua dewa, jadi jumlah kerusakan ini tidak akan fatal. Para pembudidaya yang terluka semuanya berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari tiang-tiang batu. Suara mendesing, semburan angin menyapu gua yang terbentang di depan mereka. Angin inilah yang membentuk kekuatan isap yang kuat. The Heavenly Phoenix Divine Maiden menarik kembali sayapnya. Kemudian,
baik dia dan Ling Han menemukan kolom batu untuk dipegang sehingga mereka bisa menahan tarikan kuat dari kekuatan isap. Ling Han mengamati sekeliling. Ini adalah gua bawah tanah, dan itu sangat besar. Sementara itu, gua gelap gulita lain terbentang di depan mereka, dan dia tidak bisa melihat kedalamannya bahkan dengan penglihatannya yang luar biasa. Suara mendesing, semburan angin menyapu sekeliling dengan kekuatan yang luar biasa. "Ark!" seseorang berteriak dengan takjub. Mereka gagal menahan tarikan angin, dan mereka dengan cepat tersapu, menghilang ke kedalaman gua yang pekat. Setelah beberapa saat, teriakan mereka tiba-tiba berhenti, tidak terdengar lagi. Kegelapan di jurang ini bahkan bisa menelan penglihatan, dan karenanya tidak mungkin untuk melihat kedalaman gua dengan jelas. Apa yang sedang terjadi di dunia? Peng! Sebuah benda seukuran telapak tangan mendarat di tanah tidak jauh dari tempat Ling Han berada. Benda ini ternyata sangat berat, dan itu menyebabkan gelombang kejut yang mengerikan melonjak ke sekitarnya. Peng! 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 Kolom batu di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping. FCK, saya hampir mati karenanya. Seseorang miniatur setinggi 3 inci merangkak dari tanah. Bukankah ini Kaisar Batu? Dia memiliki garis keturunan Rock Spirit, jadi dia sebenarnya lebih berat dari gunung meskipun tubuhnya sangat kecil. Karena itu, dia tidak perlu mengaktifkan kekuatan asalnya sama sekali, karena kekuatan isap tidak mampu menggerakkannya sedikit pun. "Tempat ini sangat aneh," kata Kaisar Utara saat dia melangkah. Dia sudah mengaktifkan pedang di tangannya. Ini adalah alat dewa level 15, alat dewa yang paling kuat di bawah level Saint Tools. Namun, karena tingkat kultivasinya, Kaisar Utara tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari pedang ini. Yue Ying, Cloud Maiden, Yang Lin, dan tingkatan raja lainnya semua berjalan mendekat. Mereka dipenuhi dengan origin power, sehingga mereka dapat menjaga keseimbangan dan melawan angin bahkan jika mereka tidak memegang tiang-tiang batu. Sementara itu, keajaiban Netherworld juga berkumpul bersama di sisi lain. Saat ini, tidak ada pihak yang saling percaya. Netherworld percaya bahwa ini adalah jebakan yang diletakkan oleh alam abadi, sedangkan alam abadi percaya bahwa ini adalah jebakan yang diletakkan oleh Netherworld. Namun, tidak ada yang tahu kebenaran situasinya. "Ark!" Jeritan terus terdengar saat semakin banyak orang tersapu ke gua yang gelap gulita oleh angin yang aneh. Suara mereka semua akan menghilang setelah beberapa saat. Selain itu, mereka yang tersapu semuanya adalah pembudidaya tier sungai gunung. Jelaslah bahwa mereka terlalu lemah untuk melawan kekuatan angin aneh. Namun, ini masih mengejutkan Ling Han dan yang lainnya. Mereka secara alami tidak terlalu memperhatikan para pembudidaya tier River Mountain, tetapi mereka terkejut oleh fakta bahwa hanya angin ini saja sudah begitu hebat. Karena itu, akankah ada hal-hal lain yang lebih mengejutkan menunggu mereka? 4 elit tier Eternal River berjalan mendekat. Untuk alam abadi, ini adalah Raja Biksu Perjalanan Lebar dan Raja Penunggang Angin. Adapun Netherworld, Ling Han tidak terlalu yakin siapa mereka. Yang satu tampak seperti cendekiawan berwajah pucat, sementara yang lain berwajah serigala. Keduanya sangat kuat. "Kenapa kamu bersembunyi di bayang-bayang? Tunjukkan dirimu." Raja Penunggang Angin, Divine King meraung. Dia memukul dengan telapak tangannya, mengirim sungai perak ke gua yang gelap gulita. Ada ratusan benda langit bercahaya di sungai perak, dan mereka menerangi seluruh gua. Peng! Beberapa yang tidak diketahui berada di kedalaman gua menyerang sungai perak, langsung menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Gua itu langsung menjadi hitam pekat lagi. Namun, ekspresi kaget menyebar di wajah Ling Han. Dia telah mengaktifkan mata kebenaran dan melihat gua dengan sangat jelas. Sementara itu, Kaisar Batu dan yang lainnya lebih kuat dari dia atau juga memiliki teknik rahasia yang mirip dengannya. Dengan demikian, mereka juga bisa melihat sekilas kedalaman gua. Chapter 1320. Evil Beast. Itu monster. Ling Han tidak tahu bagaimana menggambarkan monster ini. Itu sangat besar,
mencapai setidaknya 300 meter. Itu juga berbentuk humanoid. Jika ini semua, akan sangat sulit untuk menyebutnya monster. Memang, apa yang membuat makhluk ini mengerikan adalah kenyataan bahwa daging dan ototnya semuanya terdiri dari mayat. Beberapa mayat milik pembudidaya, sementara beberapa mayat milik binatang setan. Terlepas dari siapa mayat itu berasal, mereka semua melekat pada tubuh monster begitu saja. Itu sangat menjijikkan. Sama menjijikkannya dengan makhluk ini, ia masih memiliki hidung, mata, dan mulut yang besar. Ketika membuka mulutnya, itu akan menghasilkan kekuatan isap yang luar biasa, yang merupakan sumber angin aneh yang telah menyedot orang. Mereka yang tersedot masuk semua ke dalam dua. Jadi, ternyata monster ini adalah sumber kekuatan hisap yang aneh. Ling Han dan yang lainnya semua tertegun. Monster ini mampu menghasilkan kekuatan isap yang kuat hanya dengan menghirup udara. Selain itu telah melenyapkan serangan Wind Rider Divine King begitu santai. Kekuatannya membatu. Itu pasti di Eternal River Tier. Bukan hanya ini, tetapi juga pada tingkat ekstrim yang tinggi, bahkan mungkin tingkat yang sempurna. Namun, tidak mungkin berada di tier Genesis. Kalau tidak, itu tidak perlu bergerak untuk memblokir serangan Wind Rider Divine King. Jika itu adalah Genesis tier Saint, hanya gumpalan auranya akan cukup untuk menekan elit tier Sungai Eternal. Bagaimanapun, itu mengejutkan bahwa keburukan semacam itu berada di bawah Two Realm Battlefield. Binatang buas macam apa ini? Tanya White Travel Monking. Dia adalah seorang beku botak yang kulit kepalanya ditutupi dengan pola segel dewa yang padat. Segel ini terus menyala satu demi satu. Mayat dan darah yang tak terhitung merembes ke bumi dan berubah menjadi binatang buas ini. Sarjana berwajah pucat dari Netherworld menebak, salah satu matanya melambangkan yin, seperti bulan, dan satu matanya melambangkan yang, seperti matahari. Mereka berdua terpancar dengan aura yang aneh. Itu sangat mungkin, Wind Rider Divine King berkata dengan anggukan. Meskipun ada konflik lama antara kedua kerajaan, elit tier Sungai Eternal masih condong ke arah kerjasama untuk menangani binatang buas yang tidak dikenal ini sekarang. Bagaimanapun, makhluk dari alam abadi dan Netherworld mampu melakukan logika dan pemahaman. Namun, binatang buas di gua yang gelap itu hanya mampu menyembelih dan memakan daging dan darah. Suara mendesing, angin aneh menyapu lagi. Anehnya, binatang jahat itu tidak marah dengan serangan Wind Rider Divine King. Sebaliknya, ia terus berburu makanan. Dalam beberapa hal, binatang buas ini bisa dianggap sangat malas dan sangat rakus. Kelancangan, 4 elit Eternal River Tier menyerang serempak. Semua melepaskan sungai perak mereka menuju binatang buas di gua. Ini adalah proyeksi dari sungai abadi yang telah mereka bentuk, dan mereka memiliki kekuatan dahsyat yang mampu membunuh bahkan elit di tahap awal Eternal River Tier. Mencicit, raungan marah bergema dari gua saat 4 sungai perak menebas. Peng, 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 tanah bergetar, dan binatang buas akhirnya keluar dari gua, mengungkapkan dirinya kepada semua orang. Itu tidak keluar, tetapi merangkak keluar. Mayat yang menggantung dari tubuhnya terus membuka dan menutup mulut mereka, menciptakan suara aneh yang terdengar seperti tangisan hantu. Mereka yang mendengarnya akan menjadi pucat dan merasakan keinginan kuat untuk menutup telinga mereka. Suara-suara menakutkan ini menembus langsung ke dalam pikiran seseorang, dan seolah-olah mereka akan menghancurkan otak dan jiwa seseorang. Warna mengering dari wajah semua orang. Monster macam apa ini? Menarik, senyum muncul di wajah Kaisar Batu ketika jubahnya mulai bersinar. Sementara itu, Kaisar Utara mengguncang pedang di tangannya dengan ringan, semangat juang keluar dari tubuhnya. Ling Han menggelengkan kepalanya. Meskipun kedua individu ini sangat kuat, dengan satu memiliki alat dewa level 15 dan satu memiliki alat Saint, sama sekali tidak mungkin bahwa kecakapan pertempuran mereka bisa mencapai tingkat ekstrim atau sempurna dari Eternal River Tier. Mereka jelas bukan tandingan binatang buas. Harapan utama mereka untuk mengalahkan binatang ini masih terletak pada 4 elit tier Sungai Abadi. Biaya Brute berkepala serigala dari Netherworld meraung. Dia berlari menuju binatang jahat,
dan ada kilatan dingin saat dia menghunuskan pedang besar berwarna biru. Saat ia menebas, pedang ini langsung berkembang hingga ratusan kali ukuran aslinya, berubah menjadi sesuatu seperti pedang surgawi. Binatang jahat itu mengangkat tangan untuk mengesampingkan pedang surgawi ke samping. Ada retakan keras, dan tabrakan antara tangan dan pedang langsung mengirim gelombang kejut yang menghancurkan melonjak ke sekitarnya. Peng, 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 seluruh gua mulai bergetar di bawah kekuatan gelombang kejut yang luar biasa, menyebabkan hujan pasir dan batu turun. Anehnya, gua itu tidak runtuh. Peng, Brute berkepala serigala dikirim terbang kembali. Namun, dia tertawa keras, dan berkata, itu hanya memiliki kekuatan elit tingkat sempurna. Tidak ada yang lain, tidak ada yang perlu ditakuti. Dia berteriak keras dan menuduh binatang buas itu lagi. Weng, sebuah sungai perak muncul di sekitarnya dan melecut menuju binatang buas itu. Binatang jahat melolong marah, suaranya yang sangat dalam bergema di seluruh gua. Beberapa pembudidaya tiar sungai gunung tidak dapat menahan ini, kepala mereka meledak di bawah denyut kuat gelombang suara. Bahkan beberapa pembudidaya Sun Moon Tier mengenakan ekspresi tertekan. Sial, The White Travel Monking, Wind Rider Divine King, dan cendekiawan berwajah pucat bergegas untuk menyerang binatang buas itu. Sepertinya makhluk jahat ini tidak memiliki kecerdasan apapun, dengan satu-satunya tujuan adalah untuk membantai makhluk hidup. Dengan demikian, elit Eternal River Tier tidak keberatan bersatu untuk membunuhnya. Dengan 4 elit Eternal River Tier bekerja bersama, apa bedanya bahwa binatang buas itu sangat kuat? Itu segera ditekan. Persis seperti yang dikatakan oleh serigala berkepala serigala, binatang buas ini hanya memiliki kekuatan pada tingkat sempurna dari Eternal River Tier, tetapi tidak ada yang lain. Itu tidak bisa menggunakan peraturan apapun. Dengan demikian, kecakapan pertempurannya tidak ada di dekat level elit tingkat sempurna yang asli. Sementara itu, White Travel Monking dan yang lainnya semuanya berada di ujung paling atas dari Eternal River Tier. Belum lagi bahwa mereka bekerja bersama untuk melawannya, mereka mungkin tidak harus kalah dari binatang jahat bahkan jika mereka bertarung 1 lawan 1. Yang paling penting, binatang buas ini tidak memiliki kecerdasan apapun. Yang ia tahu lakukan hanyalah menyerbu ke pertempuran tanpa berpikir. Jadi, tidak ada yang perlu mereka takuti. Tidak lama sebelum mereka menekan dan membunuh binatang jahat itu. Namun, yang mengejutkan, binatang buas ini benar-benar terdiri dari semua jenis mayat. Setelah membedahnya, jelas bahwa masing-masing mayat itu sangat biasa, dengan yang terkuat hanya di Heavenly Body Tier. Dengan demikian, tidak jelas bagaimana binatang jahat ini bisa menggunakan kekuatan pada tingkat sempurna dari Eternal River Tier. Keempat elit semua mengalihkan perhatian mereka ke kedalaman gua. Dengan penglihatan mereka dapat dengan jelas melihat bahwa ada ruang raksasa lain di belakang tempat binatang buas itu berbaring. Apakah makhluk jahat ini menjadi seperti ini karena ruang di belakangnya? 4 elit mengangguk saat mereka bertukar pandang. Meskipun mereka berasal dari 2 alam yang bermusuhan, kemunculan tiba-tiba dari tanah aneh ini menyebabkan mereka semua dalam siaga tinggi. Mereka merasa perlu untuk menjelajahi tempat ini. Mengingat ada potensi musuh bersama di depan, para elit dari kedua kerajaan memutuskan untuk bekerja sama sementara. Kalian bisa kembali dengan kapal perang ini. White Travel Monking melemparkan platform Buddha Lotus ke udara. Itu adalah alat penerbangan, dan mulai berkembang begitu mendarat di tanah, akhirnya tumbuh hingga 900 meter dalam radius. Itu bisa mengirim semua orang keluar dari jurang ini hanya dalam beberapa perjalanan. Pada kenyataannya, tanpa kekuatan hisap yang disebabkan oleh binatang jahat, bahkan pembudidaya Tier Mountain River bisa meninggalkan jurang ini dengan scaling adalah dinding. Keempat elit berkelana ke kedalaman gua. Gus, haruskah kita ikuti? Kaisar Utara bertanya sambil tersenyum. Aku tidak peduli apakah kalian akan pergi atau tidak. Namun, saya pasti akan pergi, Kaisar Batu berkata dengan tegas. Dia adalah elit tier tubuh surgawi, dan dia lebih memiliki alat sein. Jadi, dia secara alami tidak takut. Kita tentu harus memeriksa tempat ini, Ling Han berkata dengan anggukan.
semua tingkatan raja memilih untuk pergi ke gua. Sementara itu, di sisi Netherworld, Ji Huangji juga berjalan dengan ekspresi gelap di wajahnya. Matanya sesekali melayang kelinghan, dan jelas bahwa dia masih memiliki pemikiran tentang merebut kembali esensi surgawinya. Bagaimanapun, kebanyakan orang memilih untuk meninggalkan jurang ini pada teratai Buddha yang disediakan oleh Raja Biksu White Travel. Namun, ada juga beberapa individu pemberani yang memilih untuk tinggal, percaya bahwa tempat ini mungkin memiliki beberapa peluang besar. Bagaimanapun, bahkan jika langit runtuh, bukankah 4 elit tier sungai abadi di sini untuk menahannya? Meskipun elit tier sungai eternal maju dengan hati-hati, mereka terlalu kuat, yang berarti bahwa kecepatan mereka masih secepat kilat dibandingkan dengan pembudidaya lainnya. Mereka dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Untungnya, hanya ada satu jalan di sini, sehingga para pembudidaya tidak perlu khawatir tersesat. Setelah berjalan sebentar, sebuah dataran luas tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Bersambung ke chapter 1321. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.